Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2321, merampas. Dion tiba-tiba membeku. Sabitnya diturunkan, bilahnya mengiris tanah kelabu di bawah kakinya. Dia tampaknya tidak peduli dengan Aritzia yang masih berada di bawahnya. Pandangannya benar-benar tumpul dan tak bernyawa, seolah tak ada yang bisa menarik perhatiannya. Dia berbalik dan menghilang, menghancurkan penghalang origin source milik Aritzia tanpa usaha sedikit pun. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di samping tubuh Madeline. Seolah-olah dia tidak menyadari fakta bahwa tuannya dan kakak ketiganya berdiri di atas mayat istrinya. Ia berlutut di tanah, tangannya memegang bagian belakang kepala wanita itu. Ia tidak meneteskan air mata, dan tampaknya ia juga tidak merasakan apapun. Seolah-olah ia sendiri adalah mayat itu. Medan perang menjadi sunyi senyap. Baik istri-istri Dion, putrinya, maupun saudara-saudaranya yang hidup bersamanya, semuanya tercengang. Tak seorang pun dari mereka tampaknya tahu bagaimana harus bereaksi terhadap perubahan ini. Bukankah mereka sudah begitu dekat dengan kemenangan? Fakta bahwa Dion bisa berada di sini adalah bukti yang cukup bahwa pertempurannya adalah pertempuran di mana ia berada di puncak. Jadi, bagaimana semuanya menjadi seperti ini? Tak seorang pun dari mereka yang peduli dengan triliunan Dewa Abadi yang menyerang mereka dari segala arah. Seolah-olah tidak ada hal lain yang penting. Darah mengucur dari bibir Madeline. Kalau saja bukan karena lubang di dadanya dan kurangnya tenaga hidup yang tersisa di tubuhnya, orang akan mengira bahwa dia hanya terluka ringan. Wajahnya masih begitu berseri-seri, masih begitu sempurna, bahkan dalam kematian. Darahnya mengalir deras membasahi tubuh Dion. Ia dapat merasakan kehangatannya, kehangatan yang selama ini menjadi sumber kehidupan istrinya. Namun kini, darahnya mengalir deras bagai air pasang tanpa ada yang menahannya. Dion tampaknya masih tidak bereaksi sama sekali. Meskipun dia melihat ke arah mayat Madeline, seolah-olah dia sedang menatap tepat ke arah mayat itu, seolah-olah tidak ada apapun di tangannya. Kesuraman di matanya tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kehidupan. Dalam hidupnya, dia telah mencapai puncak. Setelah dia mencapai tingkat kekuatan tertentu, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh orang-orang yang dia cintai. Sampai pada titik di mana dia hanya bisa melihat mereka mati karena usia tua, satu demi satu. Meskipun dia dapat melindungi mereka dari bahaya apapun, dia masih tidak dapat menghentikan nasib akhir mereka. Namun, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Bahkan di kehidupannya yang paling lemah ke-109, Madeline tidak pernah menderita seperti ini. Bahkan ketika dia dipisahkan darinya, dia berhasil mengambilnya kembali. Dan itu pun terjadi ketika dia belum berusia 16 tahun. Setelah itu, dia tidak pernah membiarkan siapapun mengambil istri pertamanya darinya. Selama ini, istri-istrinya selalu berada di sisinya. Bahkan melawan segala rintangan, dia selalu berhasil melindungi mereka. Dan mereka juga membalas usahanya, tetap berada di sisinya sampai dia berdiri di puncak dari semua yang ada di alam fana. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa saat ia sudah begitu dekat meraih semua cita-citanya, saat ia tinggal selangkah lagi mencapai puncak, istrinya, wanita yang paling ia cintai di dunia, akan meninggal dunia, begitu saja. Demi menghormati hubungan kita di masa lalu, jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan menjawabnya secara terbuka dan jujur. Yang mengejutkan, Abraxaslah yang berbicara. Sebaliknya, Ibu Putih pertama. Akan tetapi, Dion berpura-pura seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Begitu banyak darah yang jatuh dari tubuh istrinya saat itu hingga membasahi telapak kakinya yang telanjang, bahkan sampai menenggelamkannya. Rasa lengket yang aneh, bau yang menusuk hati, panas yang tak manusiawi, semua itu meresap ke tulang-tulangnya. Rasanya seolah-olah tidak peduli seberapa keras ia menggosok tubuhnya hingga bersih, perasaan itu tidak akan pernah hilang. Ibu Putih pertama mendesah. Itu adalah desahan yang sama yang dihembuskan Abraxas beberapa saat yang lalu. Seolah-olah mereka berdua sedang meratapi sesuatu, tetapi itu sangat mengganggu di telinga. Menjengkelkan sampai-sampai beberapa orang di dalam pasukan Kekaisaran Fana tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak dalam kemarahan. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka sekarang benar-benar dikelilingi oleh pasukan yang tidak mampu mereka lawan. Abraxas adalah yang terkuat selain Dion sendiri, dan sekarang dia tampaknya berada di pihak lain. Dan, bahkan tampaknya dia agak tunduk pada Ibu Putih pertama yang lebih lemah. Alauna tak dapat menahan amarahnya lagi. Penjelasan, menurutmu itu yang dibutuhkan ayahnya? Ia tahu betul temperamen ayahnya. Ia tidak peduli penjelasan apa yang mereka miliki. Ketika dia mencoba menembak ke depan, dia mendapati dirinya dihentikan oleh Bo Wei dan murid-murid ayahnya lainnya. Mengapa kau menghentikanku? Dengan air mata membasahi wajahnya, dia mencoba melepaskan diri dari lengan yang menahannya, tetapi sia-sia. Tidak bisa, kata Bo Wei tegas. Jika kau tahu temperamen ayahmu,
kau tahu bahwa dia sangat berbahaya saat ini. Ayahku tidak akan pernah menyakitiku. Alauna meronta lebih keras lagi. Keempat bersaudara itu saling menatap dan dapat melihat tekad di mata masing-masing. Mereka pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada putri majikan mereka. Atau kali ini, dia mungkin benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Apa yang paling ditakuti oleh Immortal Plane bukanlah hanya kecakapan tempur Dion, melainkan kecakapan tempurnya saat ia dikuasai amarah. Abraxus dan Ibu Putih Pertama tampaknya tidak peduli dengan kejadian tersebut. Awalnya, Mortal Plane adalah milik para binatang buas. Ibu Putih Pertama tersentak seolah-olah dia merasa telah berbuat baik kepada Dion. Dulu, semuanya sempurna. Baru setelah manusia tidak puas dengan apa yang diberikan kepada mereka, keadaan mulai berubah. Alih-alih menerima bakat yang telah diberikan kepada mereka, mereka mulai mencoba merebut kekuatan dari surga. Ketika itu hanya kultivasi tubuh, itu masih dapat diterima. Namun kemudian, manusia menciptakan kultivasi energi. Saat itulah segalanya mulai berubah. Alih-alih terus tumbuh kuat seperti sebelumnya, surga mulai melemah untuk pertama kalinya. Seolah itu belum cukup, ketika era kultivasi energi mencapai puncaknya dan mulai menurun, alih-alih menyadari kesalahan mereka, manusia terus maju lagi, menciptakan kultivasi jiwa. Ibu Putih Pertama terus berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia hanya seorang dewa yang menjelaskan kepada rakyatnya mengapa dia menghakimi mereka. Atau apakah dia benar-benar merasa berutang penjelasan kepada kakak pertamanya setidaknya sebanyak ini. Untungnya, kita mampu mengakhiri era kultivasi jiwa sebelum waktunya, atau tidak diketahui apakah kerusakan ini dapat dipulihkan. Keserakahan manusia tidak mengenal batas. Jika keadaan kembali seperti semula, di mana binatang buas menguasai dunia dan manusia tidak lagi menjadi prioritas, kita semua tidak akan terancam kematian. Kata-kata Ibu Putih Pertama itu mengejutkan. Bukankah tujuan kultivasi adalah merebut kekuatan dari surga? Menentangnya dengan setiap langkah, mungkinkah semua upaya mereka hanyalah tindakan melemahkan dunia yang mereka sebut rumah? Lalu ada binatang buas. Mereka hanya mengandalkan kekuatan yang diberikan oleh surga. Mereka tidak merebut dukungan dari surga karena mereka sudah diberikan. Ini khususnya berlaku untuk binatang surgawi seperti Ibu Putih Pertama. Jadi, bukankah tindakan kultivasi mereka sejalan dengan keinginan surga dan karenanya sangat tepat? Bajingan, suara Alauna yang kesal menggema di medan perang. Jika manusia begitu rendah, mengapa kalian bersekutu dengan begitu banyak dari mereka? Kalian pada dasarnya hanya menginginkan kekuasaan untuk diri kalian sendiri. Simpan kata-kata indah kalian untuk diri sendiri. Tidak ada yang mau mendengarnya. Ibu Putih Pertama menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak punya masalah dengan manusia. Aku hanya punya masalah dengan jalan yang ditempuh nenek moyangmu. Sapientia berada di jalan yang benar. Mereka masing-masing punya garis keturunan yang unik, tidak jauh berbeda dengan garis keturunan binatang. Itulah alasan mata emas mereka. Mereka juga mengandalkan kekuatan garis keturunan mereka seperti binatang di masa lalu. Dan, karena mereka dianugerahi kekuatan ini oleh surga, mereka tentu saja sejalan dengan ideologiku. Ibu Putih Pertama mendesah lagi. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup. Meskipun masih ada lagi, tidak perlu. Saudara pertama, tahukah Anda mengapa makhluk jahat seperti Anda diciptakan? Justru karena surga tidak setuju dengan jalan yang telah Anda tempuh sebagai manusia. Merupakan tanggung jawab Anda untuk menghapus semua kesalahan. Namun, sayangnya, Anda tidak pernah melaksanakan tugas Anda. Kakak ketigamu ini meminta maaf atas hal-hal yang harus dia lakukan. Setelah hari ini, alam fana akan mendapatkan kembali kekuatannya seperti dulu. Aku akan memastikan bahwa pengorbananmu akan diwariskan ke dalam sejarah. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, Ibu Putih Pertama tidak melangkah maju untuk membunuh Dion dan begitu pula Abraxus. Sebaliknya, mereka mundur. Bunuh mereka, ucap Ibu Putih Pertama sebelum mendesah sekali lagi. Dion terus memandangi mayat Madeline seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Tidak peduli apa yang dikatakan atau apa yang seharusnya dia dengar, tidak ada sedikit pun fluktuasi dalam ekspresinya yang lesu. Seolah-olah runtuhnya dunia tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2322, Kejahatan. Tunggu, tiba-tiba terdengar suara memanggil Ibu Putih Pertama. Tampaknya tertarik dengan orang yang memanggil, Ibu Putih Pertama mengangkat tangan, menghentikan Sapientia yang maju. Pemandangan yang cukup menarik untuk dilihat. Alih-alih bertanya-tanya di mana pemimpin mereka, Aritzia, berada, mereka mengikuti perintah seseorang yang seharusnya menjadi orang luar. Namun, mungkin, sejak awal, dia tidak pernah menjadi orang luar. Bicaralah, apa yang ingin kamu katakan? Ibu Kulit Putih Pertama tampaknya tidak berpura-pura sama sekali. Dalam benaknya, ia hanya melakukan apa yang harus dilakukannya. Hal-hal seperti penghinaan, kesombongan, dan sejenisnya adalah hal-hal yang menurutnya tidak pantas.
Anehnya, yang memanggil itu adalah Ancestor Heaven, Ancestor dari Sprite Hegemon. Apakah para Spriteku juga tidak sejalan dengan ideologimu? Kami dianugerahi bakat oleh surga dan kultivasi kami hanya didasarkan pada sumber daya alam yang dianugerahkan surga kepada kami. Lalu mengapa kami harus mati bersama orang lain? Siapa bilang kau harus mati? Ibu putih pertama menjawab dengan sederhana. Jika kau memang berniat untuk berdiri di pihak yang benar, maka tentu saja aku akan menerimamu dengan tangan terbuka. Leluhur Heaven menyipitkan mata. Kalau begitu, mengapa kau tidak mengulurkan tangan seperti itu lebih awal? Kau bahkan tidak memberi kesempatan pada kakak pertamamu sendiri. Meskipun leluhur Heaven sempat berpikir untuk pindah pihak. Dia bukan orang bodoh. Sikap pengkhianat seperti ini akan membuatnya dimarahi banyak orang. Selain itu, mereka yang bersedia melakukan hal seperti itu jelas tidak akan memiliki kedudukan yang tinggi di dalam kelompok tempat mereka membelot. Paling-paling, mereka hanya akan memiliki peran yang asal-asalan. Jadi, dia perlu memastikan dua hal. Pertama, dia perlu memahami niat Abraxus dan Ibu Putih pertama. Kedua, dia perlu memastikan bahwa jika dia membelot, dia akan mampu memenuhi tujuannya untuk melindungi rakyatnya. Jika tidak ada kesempatan seperti itu, dia lebih baik bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya di sini dan sekarang. Namun, ia tidak bisa membuat semua ini begitu jelas. Ia perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak langsung dan tidak langsung. Aku tahu betul kepribadian kakak pertamaku. Jika dia dan para wanitanya memutuskan untuk meletakkan senjata dan mengubah kesalahan mereka, tentu saja mereka juga akan selamat. Namun, beberapa pengorbanan tidak dapat dihindari. Membuat permaisuri kakak pertamaku menghentikan upayanya untuk menekan alam fana adalah hal yang mustahil. Karena itu, membunuhnya secara langsung adalah tindakan terbaik. Leluhur Heaven menatap Ibu Putih pertama cukup lama sebelum melangkah maju. Sprite Hegemon bersedia. Mendengar perkataan leluhur mereka, para prajurit Sprite yang mengikutinya langsung membungkuk menggantikannya, mengikuti dari dekat penguasa mereka. Sebagai leluhur hegemon mereka, tentu saja dia dapat membuat keputusan sepihak. Ditambah lagi, mereka pada awalnya bukanlah penggemar manusia karena alasan yang tidak jauh berbeda dengan alasan yang telah disebutkan oleh Ibu Putih pertama. Kalau begitu, mengapa mereka terus melindungi manusia? Awalnya, mereka mengira ini adalah perang yang akan mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, setelah mengetahui kebenarannya, apa alasan mereka untuk terus mempertaruhkan nyawa mereka? Pasukan immortal yang tersisa sangat terguncang oleh ini. Dapat dikatakan bahwa tiga yang terkuat di antara mereka adalah Abraxus, Heaven, dan Elise. Namun sekarang, dua dari mereka telah pergi. Dan sekarang hanya satu yang tersisa. Kau telah membuat pilihan yang cukup bagus, Heaven. Abraxus berkata sambil menyeringai nakal. Namun, ketika seringai itu kontras dengan darah yang berceceran di seluruh pakaian putihnya yang longgar, ia tidak mungkin lagi mempertahankan sikap ramahnya sebelumnya. Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan menusukmu dengan pedangku sekarang, gerutu Heaven? Katakan padaku, apakah ini keberuntungan yang kau peroleh di reruntuhan kekacauan? Abraxus terkekeh. Namun, dia tidak memberikan jawaban langsung. Namun, di mata Heaven, ketidakjawabannya hanya sebatas persetujuan diam-diam. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Saya sudah lama menunggu ini. Siapa yang tahu bahwa satu-satunya kekuatan yang tersisa dari pasukan kekaisaran Fana akan melangkah maju pada saat yang tepat itu? Faktanya, dia melintasi garis pemisah antara pasukan dengan orang-orangnya bahkan tanpa bertukar kata dengan Ibu Putih pertama terlebih dahulu. Leluhur Elise memperjelas melalui tindakannya bahwa burung Phoenix selalu berada di pihak yang berlawanan. Ibu Putih pertama tersenyum tipis. Klan Phoenixmu telah berkorban paling banyak demi tujuan kita. Aku harus berterima kasih padamu dengan tulus. Elise tersenyum menawan, berjalan ke sisi Abraxus dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Mereka yang berada di alam mortal menggigil. Siapa di antara mereka yang tidak tahu alasan mengapa alam mortal hanya memiliki sedikit alam semesta adalah karena Dark Phoenix telah memusnahkan semuanya? Mereka tidak akan pernah menduga bahwa alasan Fire dan Ice Phoenix tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka adalah karena mereka diam-diam menyetujuinya. Kami hanya melakukan bagian kami, kata Elise sambil tersenyum tipis. Seperti ini, yang jumlahnya hampir separuh dari pasukan kekaisaran mortal telah pergi. Pada titik ini, bagaimana mungkin yang lain tidak panik? Yesabel menggertakkan giginya dan ragu-ragu. Dari mereka yang tersisa, bukankah dia punya alasan paling banyak untuk membelot? Dia membenci Dion sampai ke tulang. Masalah bertahun-tahun yang lalu belum dilupakannya. Beraninya dia tidak menghormatinya di depan keturunannya sampai sejauh itu. Namun pada saat yang sama, kata-kata dari Ibu Putih pertama membuatnya ragu-ragu. Mereka secara langsung menghancurkan era kultivasi jiwa klan elfnya. Bagaimana mereka bisa begitu mudah menerima para elf? Ketika dia melihat ke arah leluhur Godfrey sang malaikat, tampaknya dia tengah menghadapi perjuangan yang sama. Sambil menggertakkan giginya, dia tetap memutuskan untuk melangkah maju.
Jika dia tertinggal di belakang Godfrey, maka keuntungan yang akan dia dapatkan dari menyeberang akan lebih sedikit. Saya harap Anda juga menerima hegemon elf saya. Harap pertimbangkan bahwa alasan perselisihan antara ras elf dan kurcaci adalah karena perbedaan pendapat kita tentang sumber daya surga. Kita ingin memperkaya dan mendukung alam, sementara mereka ingin menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri. Meskipun hegemon peri leluhur ini gagal memenuhi harapan Anda, kami tidak akan menghalangi tatanan dunia baru ini dan akan bergerak sesuai dengan arus. Ibu Putih pertama menatap Yesabel dalam diam untuk waktu yang lama, menyebabkan Yesabel merasa sangat gugup. Dia tidak berani menyeberang begitu saja seperti yang dilakukan yang lain. Asalkan kalian bersumpah untuk menghilangkan kultivasi kalian setelah pertempuran ini berakhir, tentu saja tidak akan ada masalah dalam menerima kalian semua. Akhirnya dia menjawab dengan sederhana. Respons seperti itu membuat hati Yesabel bergetar, tetapi apa pilihan yang dimilikinya? Hal seperti itu akan langsung menempatkan klan elfnya di posisi terbawah. Tetapi tidak mungkin baginya untuk mundur sekarang. Saya terima, para peri menjadi pucat, tetapi seperti para hegemon lainnya, kata-kata leluhur mereka sudah final. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan lagi. Setelah para elf menyeberang, Ibu Putih pertama melirik mereka yang masih tersisa seolah bertanya siapa lagi yang bersedia. Meskipun semuanya tampak sunyi senyap, ada tekanan yang tak dapat dijelaskan di udara. Tekanan itu menyesakkan sampai-sampai bernapas pun terasa sulit. Namun, yang mengejutkan banyak orang adalah tidak ada orang lain yang menyeberang. Yesabel salah memahami Godfrey. Ia tidak gemetar saat berjuang mengambil keputusan, tetapi justru gemetar karena musuh yang telah lama ia persiapkan akhirnya muncul di hadapannya. Sayangnya, kartu truf yang mereka siapkan untuk hari ini, Emites, belum matang. Adapun istri-istri Dion, pikiran untuk membelot sama sekali tidak terlintas di benak mereka. Amarah membakar mata mereka saat air mata membasahi pipi mereka. Madeline adalah kakak perempuan mereka, seorang wanita yang mereka semua anggap sebagai keluarga dan seseorang yang mereka hormati sampai ke lubuk hati terdalam mereka. Namun, orang-orang inilah yang membunuhnya. Karena kalian semua sudah membuat keputusan, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jangan biarkan satupun hidup. Ibu Putih pertama berbicara tanpa emosi. Badai yang mengamuk di pasukan itu kembali berkobar. Seperti pedang terhunus yang menembus langit, mereka menyerang. Apakah masih ada ketegangan yang tersisa? Pasukan yang terdiri dari triliunan orang berhadapan dengan pasukan yang jumlahnya bahkan tidak sampai beberapa juta. Belum lagi perbedaan jumlah, perbedaan kekuatan saja sudah cukup untuk menyebabkan keputusasaan yang tak berujung. Tanpa penindasan dari surga, mereka hanyalah manusia biasa yang berhadapan dengan dewa abadi. Peluang apa yang mereka miliki? Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang dapat menduga bahwa serangan besar tentara itu akan tiba-tiba terhenti hanya karena kemunculan seorang pria. Pakaiannya basah kuyup oleh darah. Bahkan kakinya yang telanjang, yang tergantung lemas di ruang hampa, meneteskan cairan merah tua itu. Tetes demi tetes jatuh, perlahan terbentuk dan jatuh dalam irama yang mantap yang tampaknya menguasai hati mereka. Rambut lelaki itu telah berubah menjadi lautan api hitam. Matanya yang kusam dan tak bernyawa, menatap ke arah pasukan yang jumlahnya triliunan. Dengan sabit di satu tangan, rantai di tangan lainnya, dia berdiri di sana seperti mayat yang mengambang. Dia hanya seorang pria lajang, tetapi mereka yang ada di barisan terdepan merasa sulit untuk melangkah meski hanya satu langkah. Pada saat itu, teriakan memilukan bergema di langit. Kedengarannya seperti jeritan burung gagak hitam yang sedang sekarat. Dunia tampak redup saat kepala pria itu menoleh ke belakang, matanya berubah menjadi dua jurang hitam yang berkedip-kedip. Ketakutan mencengkeram hati mereka. Semuanya begitu jahat, begitu gelap. Kematian tampaknya menjadi satu-satunya hal yang dapat mereka pikirkan. Membunuh. Tampaknya ada dinding pemisah antara pria itu dan dunia. Baik itu, kawan-kawan, di belakangnya, atau musuh-musuhnya, di depannya, tidak ada yang tampak mampu melangkah maju mendekatinya. Namun, itu tidak masalah. Karena sesaat kemudian, dia melesat maju seperti seberkas kegelapan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2323, kegilaan. Dion menerobos garis depan. Seperti mayat yang kehilangan akal sehatnya, gerakannya tidak menentu dan tidak terkendali. Rasanya seolah-olah dia tidak punya alasan untuk tindakannya, namun setiap langkah yang diambilnya menyebabkan kematian orang lain. Sabitnya bergerak sangat cepat hingga tak tampak berbeda dari cambuk hitam yang melengkung di udara, jeritan yang membekukan darah dan pancuran warna merah menghiasi setiap langkahnya. Itu adalah pasukan yang beranggotakan triliunan orang, namun seluruh niat mereka diarahkan pada satu orang. Tidak seorang pun tampaknya mampu melangkahi batas yang telah ditetapkan oleh orang ini. Dion melompat, kakinya berlumuran darah, menghancurkan dada Sapientia yang berzirah emas. Bahkan saat prajurit ini terlempar ke belakang, bilah sabit Dion yang melengkung muncul di jalurnya,
menyebabkan kepala prajurit itu terputus dari belakang lehernya. Rantai Dion mencambuk, melilit 3 prajurit sekaligus. Satu tekukan lengan bawahnya menyebabkan mereka meledak menjadi hujan darah, yang jatuh dari langit seperti tetesan merah delima. Sungguh mengerikan, wajah mereka memerah, mata mereka melotot hingga hampir jatuh dari rongganya, sebelum tulang-tulang mereka remuk satu demi satu, tidak menyisakan apapun kecuali banjir daging. Dion bahkan tidak bertahan di tempat kejadian lebih dari sesaat, tubuhnya sudah melesat maju sekali lagi. Kakinya muncul di kedua sisi leher seorang prajurit. Dengan satu gerakan cepat, rantainya meliuk ke bawah, melilit kepala Sapientia itu dan merobeknya dari bahunya. Dion menendang mayat tanpa kepala itu dengan sangat kuat hingga tulang-tulang orang-orang malang yang berada di jalurnya hancur. Sabitnya melesat maju sekali lagi, berputar sangat cepat di tangannya sehingga hampir tampak seperti bilah helikopter. Kadang-kadang sabitnya berada di sampingnya, kadang-kadang di atas kepalanya, kadang-kadang di depannya. Namun, siapapun yang menyentuhnya pasti akan mendapati tubuh mereka terpenggal. Darah dan pembantaian menghujani setiap langkahnya. Malapetaka dari alam abadi telah kembali. Namun, bahkan dengan kisah-kisah tahun-tahun yang telah berlalu untuk memperingatkan mereka tentang momen ini, entah bagaimana mereka merasa bahwa mereka belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Rasanya seolah-olah dewa kematian berdiri di hadapan mereka semua. Mereka sama sekali lupa tentang anggota Mortal Army lainnya. Mereka hanya punya pikiran untuk mengalahkan orang ini. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bisa mengalahkan orang ini, mustahil untuk menang. Tetapi bukankah itu hanya satu orang? Satu orang melawan triliunan orang. Bukankah hasilnya sudah jelas? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Sayangnya, menganggap ini satu masalah. Tapi apa kenyataannya? Lelaki ini tampaknya tak mengenal rasa sakit, tak mengenal lelah, tak mengenal belas kasihan. Ia ingin mereka semua mati. Ia tak akan puas sampai mereka semua tumbang di bawah pedangnya, sampai triliunan darah menetes dari tubuhnya. Skri, kepala Dion mendongak ke langit, lautan hitam yang merupakan rambutnya menyebar tanpa hambatan. Seolah-olah dia ingin mengubah dunia menjadi abu. Dalam sekejap mata, semua yang berada dalam jarak ratusan mil darinya berubah menjadi tulang hangus. Hanya dalam sekejap mata, ratusan ribu tulang telah tumbang. Abraxus dan Ibu Putih pertama menyaksikan dengan kerutan dalam di wajah mereka. Di antara orang-orang di dunia, akan sangat sulit untuk menemukan 2 orang yang lebih memahami Dion daripada mereka. Ada alasan mengapa alih-alih menyerang Dion saat dia memegang mayat Madeline, mereka langsung memutuskan untuk mundur. Bahkan sebagai manusia biasa, mereka tidak berani meremehkan pria ini. Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi bagaimana jika dia sudah mengeluarkan begitu banyak? Jumlahnya triliunan. Jika beberapa ratus ribu tidak cukup, mereka akan mengirim jutaan. Jika jutaan tidak cukup, mereka akan mengirim miliaran. Jajaran seperti ini, bahkan untuk dewa abadi tanpa nama, legenda dari berbagai generasi, bukanlah sesuatu yang dapat dilawan. Maka tidak mengherankan jika luka-luka yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di tubuh Dion. Tidak, dapat dikatakan bahwa dia sudah dipenuhi luka sejak dia melangkah ke medan perang. Bukankah dia baru saja melawan Aritzia dengan sekuat tenaga? Tinju, tombak, pedang, kapak, tongkat, belati, bahkan tanduk binatang buas yang menarik kereta perang menusuk tubuhnya satu demi satu. Namun, tampaknya meskipun jantungnya digali keluar dari dadanya, dia tidak akan pernah berhenti. Dion mencabut pedang yang menusuk dadanya dengan sangat keras hingga meninggalkan bekas luka besar di sekujur tubuhnya. Namun, dia bahkan tidak menyadarinya. Rantainya melilit tinjunya saat dia memukul, langsung menghancurkan kepala wanita pedang itu menjadi potongan-potongan daging merah dan putih. Skri, tubuh Vajra Dion muncul di punggungnya. Kilatan petir emas yang ganas dengan warna ungu turun dari langit. Setiap kali satu petir jatuh, ratusan orang akan kehilangan nyawa. Pada saat yang sama, tanah abu-abu di bawah kakinya mulai bergerak sekali lagi. Prajurit kerangka yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tanah, memulai pembantaian berdarah yang mengirimkan gelombang ke pasukan Sapientia. Dion melangkah maju, luka di dadanya begitu parah sehingga detak jantungnya dapat terlihat melalui tulang rusuknya. Pembuluh darah hitam dan emas berdenyut di sepanjang jantungnya, membuatnya tampak agak agung dan jahat pada saat yang sama. Tampaknya seolah-olah dia adalah kaisar mayat yang telah terbangun dari tidurnya, tidak mau beristirahat lagi sampai dunia mengikutinya ke dalam kutukan abadi. Matanya telah berubah menjadi lubang kegelapan total, mengeluarkan kabut hitam di setiap langkahnya. Hanya dia yang bisa menghancurkan dunia, hanya dia yang tak terkalahkan. Karena berani membunuh istrinya, dia akan mengirim mereka semua ke liang lahat lebih awal. Pagoda senjata Dion terbuka, memungkinkan banyak senjata terbang ke Reapel. Pada saat yang sama, Little Chibi muncul di langit, menghantam dengan gravitasi yang bahkan dapat menghancurkan tulang dewa abadi. Sebuah lembing menembus udara, menghantam dada Dion sebelum dia sempat bereaksi.
Dia terhuyung mundur selangkah, namun saat melakukannya, dia mencabut bilah pedangnya dari dadanya, tulang-tulangnya yang menghitam hanya mengalami retakan kecil. Dia mengangkat lembingnya, tubuhnya membungkuk seperti busur sementara punggungnya menekuk. Dong, ruang hancur saat tangannya melepaskannya. Lembing itu melesat menembus angkasa, meninggalkan pecahan kaca bagaikan potongan angkasa dan ki hampa di jejaknya. Tidak butuh waktu lebih dari sekejap mata bagi pelempar lembing itu untuk membuat kepalanya terbelah menjadi dua. Awalnya, lembing itu tidak meninggalkan apapun kecuali lubang kecil berdarah. Namun, lama setelah lembing itu menusuk punggung prajurit itu, kepala si pelempar tiba-tiba meledak, tengkoraknya terbuka seperti bunga yang aneh. Pada saat itu, Yesabel panik. Dion telah mencapai garis pertahanan tempat klan elfnya mundur. Namun, tidak ada tempat untuk mundur lebih jauh. Dan, bahkan jika ada, apakah dia berani mengambil risiko itu? Dia selalu tahu bahwa meskipun mereka memiliki banyak kelebihan, beberapa orang tetap ditakdirkan untuk mati. Namun, dia tidak pernah membayangkan sedetik pun bahwa dia akan menjadi salah satu dari mereka yang menderita. Bersatu padu, bebaskan, teriak Yesabel. Langit dipenuhi dengan manifestasi peri kuno. Akan tetapi, semuanya tampak pucat jika dibandingkan dengan 7 tubuh Fajra milik Dion. Ia tampak seperti dewa yang tak terkalahkan, yang menuai kehidupan mereka satu demi satu seolah-olah mereka tidak lebih berharga daripada rumput liar. Dengan setiap langkah, kepala terpenggal. Dengan setiap ayunan sabitnya, nyawa lain direnggut. Dengan setiap cambukan rantainya, hujan darah lainnya jatuh. Yesabel gemetar tak terkendali. Dia selalu berpikir bahwa legenda itu dilebih-lebihkan. Meskipun Dion telah mempermalukannya, dia tidak pernah membuatnya takut atau gentar. Dia selalu tampak lebih seperti kakak laki-laki yang baik hati, menggodanya tanpa mempedulikan wajahnya. Baru hari ini dia tahu betapa benarnya legenda tersebut. Inilah orang gila yang ingin membakar dunia karena amarahnya, kemarahannya. Bahkan hingga saat ini, bahkan setelah kehadiran Dion tidak lagi menghalangi mereka untuk menyerang pasukan di belakangnya, tidak ada yang punya waktu untuk peduli dengan pasukan Mortal Empire. Mereka semua menyerangnya dengan segala yang mereka miliki. Mereka sudah mengerti bahwa pilihannya adalah dia yang mati, atau mereka semua yang mati. Pada saat Yesabel menerima ini, sudah ada lubang berdarah di dadanya. Dion menendang mayatnya hingga terlepas dari lengannya seolah-olah dia hanyalah salah satu dari sekian banyak umpan meriam yang memenuhi medan perang. Dia tidak peduli dengan statusnya atau status mereka. Dia hanya ingin mereka semua mati. Ia ingin melihat mayat mereka bertekuk lutut di bawah kekuasaannya, ia ingin meraup jiwa mereka dan mencabut jantung mereka dari dada mereka. Ia ingin mereka memahami rasa sakit yang dirasakan istrinya, masing-masing dari mereka. Alis ibu putih pertama berkerut dalam. Lepaskan mereka, ini berakhir hari ini, katanya tanpa emosi. Langit bergetar sekali lagi, binatang-binatang hampa telah muncul. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2324, Monster. Langit terbelah, menyebabkan banyak mata merah menyala sebesar bintang mengintip ke bawah seolah sedang mengamati sekelompok semut di bawah. Masing-masing mata merah itu memiliki bayangan hitam menggeliat di sekelilingnya, seakan-akan masing-masing adalah anggota tubuh yang memiliki pikirannya sendiri. Dalam sekejap, semua mata itu menatap tajam ke arah Dion, berkedip-kedip dengan pandangan meremehkan. Yang mereka lihat bukanlah manusia, melainkan hama yang sangat melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, pada saat itulah Dion juga mendongak. Ribuan makhluk hampa menggigil sekaligus. Seolah-olah mereka semua telah melihat sesuatu yang menjerumuskan jiwa mereka ke dalam neraka. Rasa jijik mereka sirna, digantikan oleh keinginan untuk melarikan diri ke ujung alam semesta, tidak akan pernah kembali ke tempat ini lagi. Akan tetapi, keinginan mereka tidak berada di bawah kendali mereka sendiri. Ini adalah pertama kalinya para dewa melihat makhluk hampa menunjukkan emosi. Jelas bahwa ini bukanlah makhluk hampa biasa. Mereka pasti berada di tingkat ke-7, bahkan mungkin tingkat ke-8 dan ke-9. Mereka adalah entitas yang dapat menyebabkan bencana pada ratusan segmen bintang jika mereka muncul sekali saja. Sekalipun mereka semua telah memecah kehampaan dan muncul di atas mereka semua. Menyerang dengan cara yang begitu mendominasi, rasa takut mereka entah bagaimana telah menjadi ciri mereka yang paling menonjol. Pada saat itulah benda merah besar itu tiba-tiba mulai bergetar. Itu sama sekali bukan sesuatu yang berada di bawah kendali mereka. Sebaliknya, menjadi sangat jelas, dengan sangat cepat bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang turun. Dong, hujan darah jatuh dari langit saat ratusan ribu makhluk hampa bermata merah itu meledak menjadi badai merah tua. Dion menatap langit dengan tenang, membiarkan tetesan darah jatuh di sepanjang lekuk wajahnya yang tampan. Dari awal hingga akhir, wajahnya selalu tampak tenang. Jika bukan karena pembantaian berdarah di sekelilingnya, akan sulit untuk mengatakan bahwa dia benar-benar marah. Teriakan kesakitan memenuhi medan perang di sekitarnya.
Bahkan bagi Sapientia, darah binatang buas bagaikan racun, membakar kulit mereka dan membakar daging serta tulang mereka. Namun, Dion berdiri di tengah hujan tanpa sedikit pun ekspresi di wajahnya. Setiap kali setetes hujan merah jatuh padanya, hujan itu akan berubah menjadi kabut hitam, membakar kulitnya sebelum menghilang. Seperti siklus yang tak berujung, ia terus-menerus meleleh. Tak lama kemudian, wajahnya yang tampan berubah menjadi sangat aneh. "Ayah!" Alauna berteriak dari sisi lain medan perang. Ia ingin maju, tetapi Ri dan Luna menahannya sekuat tenaga, menahan gadis kecil itu. "Saya harus pergi." Dia melawan dengan lebih ganas, tetapi apa yang dapat dilakukannya ketika Nazair mulai membantu menahannya? "Adik kecil, lihat saja," kata Nazair lembut. "Tapi ayah, biarkan dia melampiaskannya," jawab Nazair. "Kau sebut ini pelampiasan? Dia akan mati." Nazair menoleh ke arah adik-adiknya dan mereka semua tertawa terbahak-bahak, menyebabkan Alauna bertambah marah. Ada sedikit kesedihan dalam tawa mereka. Namun kesedihan itu diliputi oleh kegilaan yang mungkin hanya bisa dialami oleh para pengikut Dewa Abadi tanpa nama. "Guru tak terkalahkan." Nazair, Pejisel, Bahaman dan Boweye berbicara serempak, niat bertempur mereka membumbung tinggi ke langit. Mereka tidak percaya bahwa apapun dapat mengalahkan tuan mereka. Dia adalah satu-satunya yang konstan dalam seluruh keberadaan. Kemenangannya selalu terjamin. Adapun apa yang terjadi sekarang, mereka semakin yakin tuan mereka hanya melampiaskan kekesalannya. Benar, siapa orang-orang ini yang berani menyentuh nyonya mereka? Untuk membuatnya menderita kesakitan seperti itu, mereka harus menderita 1000 kali lipat. Tidak, 1.000.000 kali lipat. Alauna merasakan hatinya semakin sakit saat mereka tertawa. Seolah-olah keempatnya telah jatuh ke dalam kegilaan, menipu diri mereka sendiri hingga memasuki ilusi pilihan mereka sendiri. Ilusi apa yang lebih baik daripada salah satu tuan mereka yang menang? Namun, benarkah itu yang akan terjadi? Musuh yang dihadapinya terlalu banyak. Bahkan ketika mereka yang muncul takut padanya, entitas yang lebih besar muncul, mengorbankan para pengecut itu dan bahkan menggunakan darah mereka untuk menyerang tuan mereka. Hujan begitu lebat dan menghanguskan sehingga tidak mungkin untuk dihindari. Hujan menutupi jutaan mil, mewarnai kehampaan dengan hamparan warna merah yang luas. Setiap pelet yang terbentuk tampaknya menuai kehidupan lain. Ini akan menjadi hal yang baik, melemahkan musuh-musuh tersisa yang harus dihadapi Dion, tetapi saat itulah perubahan mengejutkan lainnya terjadi. Sapientia yang telah jatuh, berteriak kesakitan, tiba-tiba bangkit sekali lagi, tubuh mereka memancarkan kabut merah tua. Mata mereka memperoleh kilau merah kusam saat aura mereka meroket. Seolah-olah mereka semua telah memutuskan untuk membakar esensi darah mereka sekaligus, tidak memiliki keinginan lain selain melihat Dion jatuh bersama mereka. Pada saat itulah, entitas yang menjadi penyebab semua ini akhirnya muncul. Sekali lagi, itu muncul sebagai mata. Namun, kali ini, warnanya emas. Pupil reptil tunggal membentang dari atas hingga bawah bagaikan bekas luka pedang besar, memancarkan aura dahsyat yang menyebabkan ledakan hujan binatang hampa meningkat secara eksponensial. Ukurannya sendiri sudah cukup untuk mengecilkan sebuah galaksi, cahaya berkilauan yang tak terhitung jumlahnya di dalam iris emasnya bertindak seperti bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Kini, tak ada yang tersisa dari wajah Dion. Wajahnya telah terkorosi sepenuhnya, hanya menyisakan tengkorak tulang hitam. Matanya adalah dua nyala api hitam yang berkedip-kedip yang menembus langit di atas, menatap tajam ke arah makhluk hampa bermata emas itu tanpa sedikit pun rasa takut. Seolah merasa terpancing, mata itu tiba-tiba menyipit. Peng, itu adalah pemandangan luar biasa yang tak tertandingi. Pilar ki emas ditembak jatuh. Setiap 100 mil, pilar itu melintasi lingkaran konsentris kiri ruang yang hancur, membangun lapisan ki yang mudah menguap seolah-olah itu menghancurkan lantai istana surgawi. Ayah, ki itu benar-benar menyelimuti Dion, membuatnya terbang ke bawah melalui hamparan kegelapan. Dengan hancurnya struktur alam fana itu, menjadi terlalu sulit untuk membedakan atas dari bawah dan kiri dari kanan. Yang dapat mereka lihat hanyalah bahwa Dewa Abadi tanpa nama yang perkasa yang baru saja membantai dengan kejam itu akan menggantikannya. Mereka yang membelot ke pihak Ibu Putih pertama dan Abraxus merasakan beban di hati mereka berkurang sedikit saja. Setelah melihat Yesabel kehilangan nyawanya dengan cara yang menyedihkan, bahkan mereka sebagai elit di antara elit merasa sulit untuk tidak berpikir bahwa mereka mungkin akan menjadi yang berikutnya. Apakah mereka dapat melakukan perlawanan yang lebih baik? Jika dia benar-benar ada di hadapan mereka, bukankah mereka akan mati dengan mudah? Dion dengan lemah menghalangi pilar cahaya itu dengan lengan bawahnya, mengangkat lengannya di atas kepalanya seolah-olah mencoba menghalangi sinar matahari. Setiap kali ia berdiri di udara, pilar itu akan menghancurkan lantai ruang lainnya, membuatnya melayang sekali lagi. Sepertinya tujuan serangan itu bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk menjatuhkannya, menghantamnya ke tanah dengan sangat keras hingga ia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya lagi.
Jurang kegelapan yang menggantung di rongga matanya terus menatap kosong. Meskipun tidak ada sehelai kulit pun yang tersisa di wajahnya, sangat mudah untuk melihat sikap acuh tak acuh yang terpancar darinya. Sulit untuk mengatakan apakah ini kesombongan, atau bahwa ia benar-benar tidak peduli apakah ia hidup atau mati lagi. Saat cahaya itu berhenti, Dion telah terpental beberapa tahun cahaya jauhnya. Retakan tulang-tulang hitamnya menjalar ke seluruh tubuhnya, meliuk-liuk di sisa-sisa tubuhnya seolah-olah ular-ular kecil berlomba-lomba melewatinya. Mungkin jika dia masih punya daging, dia akan batuk darah. Namun, kondisinya saat ini tidak kalah menyedihkan. Tangannya yang kurus kering memegang reaper di satu tangan, rantai pelangi melilit lengan lainnya. Kain-kain yang tersisa dari pakaiannya menggantung di tubuhnya, membuatnya tampak seperti mayat yang baru saja bangkit dari kematian. Ia melangkah ke langit, langkahnya sangat lambat. Namun, ia tampaknya melintasi jarak yang mustahil setiap saat. Namun, tepat saat ia hendak mencapai mata emas itu sekali lagi, pilar emas lainnya menghantamnya kembali ke bawah. Potongan-potongan ruang dan ki hampa berderak di belakangnya seperti kupu-kupu yang berterbangan menyaksikan kematiannya. Ibu putih pertama menyaksikan dengan wajah tanpa ekspresi. Melihat situasi itu, dia mengangguk samar. Serahkan saja pada yang tertinggi. Bunuh sisanya. Aku belum menyarankan itu. Abraxus tiba-tiba berbicara. Ibu putih pertama mengerutkan kening, tetapi Abraxus melanjutkan tanpa tergesa-gesa. Reinkarnasimu saat ini masih terlalu muda. Kau belum hidup saat dia sudah terkenal. Saat kau menjadi muridku, dia sudah kehilangan banyak ketajamannya. Tidak, lebih tepat dikatakan bahwa dia sudah menyembunyikan sebagian besar ketajamannya. Jika Anda ingin memenangkannya, sebaiknya Anda siap berkorban 100 kali lipat dari jumlah ini. Mendengar kata-kata Abraxus, orang-orang di sekitarnya menggigil tanpa sadar. Siapa yang mengenal Dion lebih baik daripada tuannya sendiri? Karena dia mengatakan hal-hal seperti itu, maka mereka seperti itu. Namun, ketika mereka melihat ke arah Dion, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, dia sudah tamat. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun daging yang tersisa di tubuhnya. Jika bukan karena konstitusi dewa kematiannya, bahkan sebagai seorang abadi, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Selain itu, tampaknya tulang-tulangnya juga bisa menyerah kapan saja. Jika bahkan daging yang dibangun oleh tubuh berlian Titan dapat dihancurkan hingga musnah, apalagi yang bisa dikatakan tentang tulang-tulang tubuh dewa kematian. Namun, Abraxus tahu kebenarannya. Dagingnya, Dion telah melangkah ke alam sutra takdir. Arti dari alam itu tidak dapat dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Hanya dapat dikatakan bahwa jika dia menginginkan daging di tubuhnya saat ini, dia dapat memilikinya. Jadi, mengapa dia tidak mendapatkan kembali penampilannya? Mengapa dia membiarkan kulitnya meleleh di bawah hujan yang korosif? Mengapa dia membiarkan sisa dagingnya diledakkan oleh mata binatang buas emas itu? Jawabannya sederhana, ia ingin menjadi monster. Ia ingin menghancurkan kemanusiaannya. Ia ingin mereka memandangnya dengan ketakutan di hati, kedinginan di darah, dan rasa sakit di jiwa. Skri. Api hitam liar menari-nari di sekitar tubuh Dion. Seperti racun yang kuat, api itu menggerogoti pilar emas, merayap naik ke tubuhnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Secepat pilar emas itu jatuh ke bawah, api hitam itu tampaknya menggandakan kecepatannya ke atas, mencapai pupil emas itu dalam sekejap mata. Dong, kuah! Sebuah lubang berdarah terkoyak pada pupil emas itu. Dion melesat ke langit, muncul di dalam celah daging yang ditinggalkan oleh serangannya. Api hitam yang berkedip-kedip menari-nari di dalam tubuh makhluk hampa itu, kekuatan hidupnya dengan cepat melemah. Namun, bahkan saat kematiannya sudah dekat, Dion tampaknya tidak berniat melepaskannya sedikit pun. Dia melemparkan reaper ke samping, meraih dua potong daging yang terbakar dan mencabik-cabiknya dengan tangannya yang hitam dan kurus. Pemandangan itu merupakan salah satu pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh mereka yang selamat hari itu. Itu seperti menyaksikan galaksi terbelah dua oleh tangan manusia fana. Binatang buas yang dapat merusak segmen bintang bahkan di alam abadi mendapati dirinya tidak lebih kuat dari selembar kertas, teriakannya yang mengerikan memenuhi langit. Darah emas jatuh, menutupi medan perang dalam bentuk sungai, lautan, dan danau emas. Tanpa gravitasi yang mengendalikannya, darah itu melayang tanpa tujuan, memberikan pertempuran terakhir ini tingkat keindahan pemandangan yang tidak seharusnya. Seolah-olah dia tidak puas dengan tingkat kehancuran ini, Dion meraih reaper dari udara. Auranya menjulang tinggi ke langit, meledakkan dua bagian mayat binatang hampa itu menjauh darinya. Dengan sekejap, dia telah melancarkan beberapa ribu serangan, mengiris bangkai itu menjadi potongan-potongan daging kecil yang mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Skri, Dion turun ke pasukan di bawahnya. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah dialah yang telah bermutasi oleh hujan darah atau Sapientia sebelumnya. Dia benar-benar meninggalkan reaper, membiarkannya masuk ke tangan salah satu boneka mayatnya. Dia ingin mencabik-cabik orang-orang ini dengan tangannya sendiri.
Ia menyerang dengan rantainya, mengikat setiap prajurit yang dibunuhnya di sepanjang garis yang terus bertambah. Beberapa ditusuk dari telinga ke telinga, beberapa ditusuk dari mulut ke bagian belakang tengkorak, dan yang lainnya ditusuk dari bawah rahang hingga ke puncak kepala. Beban apapun yang telah tertanam di hati tentara lawan menjadi berlipat ganda beberapa kali lipat. Siapakah monster ini? Apakah pantas untuk menyakiti istrinya? Kecuali Sapientia yang telah bermutasi oleh darah binatang buas, sisanya menggigil tak terkendali. Apakah ini masih manusia? Bagaimana mungkin satu orang bisa menyebabkan kehancuran seperti itu? Heaven, mungkin sekarang giliranmu untuk maju, bukan begitu? Komentar Abraxas santai. Ekspresi Heaven menjadi gelap. Mereka sangat menyadari bahwa berganti pihak bukanlah hal yang mudah. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mustahil baginya untuk menolak. Pasukan utama mereka telah menderita kerugian besar, dan Abraxas jelas tidak akan mengirim kekasih kecilnya maju terlebih dahulu. Jadi, jelas, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mereka. Tetap saja, darah mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi dingin. Menyaksikan Dion mencabik-cabik Dewa Abadi dengan tangan kosong seolah-olah mereka tidak lebih dari lembaran kertas membuat darah mereka menjadi dingin. Seperti Hegemon akhirnya melangkah maju, ki mereka beresonansi dengan atmosfer. Mereka adalah anak-anak kesayangan surga seperti halnya Celestial Beast dan Heaven's Children. Mereka tidak akan jatuh semudah para elf. Aku tahu kau akan menjadi momok, tapi Abraxas benar-benar membangkitkan inkarnasi yang jahat. Demi surga, aku, Heaven, akan membaringkanmu untuk beristirahat. Aura yang mengesankan dari leluhur tertinggi melesat maju. Jiwa pedang Heaven dan 4 elemen berputar di sekujur tubuhnya saat ia berubah dari wujud nyata menjadi tak nyata. Pada saat yang sama, lebih banyak binatang buas bermata merah membelah langit, belajar dari pelajaran para pendahulu mereka dan tidak berani menunjukkan kepengecutan yang sama. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa lebih banyak binatang buas bermata emas muncul sebagai pendukung mereka, turun dari awan dengan tatapan marah. Di pihak Kekaisaran Mortal, sulit untuk tidak menemukan seseorang dengan air mata mengalir di wajahnya. Ini terutama untuk Alauna yang telah ditahan oleh yang lain. Bahkan dengan kultivasinya, suaranya sudah menjadi serak karena semua teriakan dan jeritan. Di satu sisi, Ibu Putih ke-25 berdiri dengan kedua tangan terkatup di dadanya. Di sisinya, ada seorang pria jangkung yang tingginya lebih dari 2 meter. Dia memancarkan aura iblis dan bahkan memiliki 2 tanduk naga yang melengkung keluar dari kepalanya. Jelas bahwa pria ini adalah suaminya dan ayah dari adik laki-laki Dion, Zaire. Sejak Dion kembali, dia sudah merasa bahwa muridnya telah berubah. Itu adalah intuisi bawaan wanita yang tidak bisa dia singkirkan. Akibatnya, dia bahkan tidak berani untuk terus menganggap dirinya sebagai guru Dion. Bagaimana mungkin dia tidak merasa rendah diri melihat kekuatannya? Bagaimana mungkin dia tidak merasa rendah diri melihat betapa kuatnya Abraxas? Bahkan leluhurnya hanyalah kakak ketiga Dion. Namun, meskipun ia tahu bahwa ia harus menerima keadaan apa adanya, ia tidak dapat menghentikan jantungnya yang berdebar-debar karena sakit. Meskipun ia tahu bahwa Dion telah menjauh darinya, ia tidak dapat berhenti memandangnya sama seperti putranya sendiri. Sekarang dia melihat laki-laki yang dia pikir lebih pantas menjadi guru Dion mengkhianatinya, dan bahkan melihat leluhurnya sendiri menusuk kakak pertamanya dari belakang dengan cara seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Gelar Ibu Putih ke-25 adalah sesuatu yang disandangnya dengan penuh kebanggaan sepanjang hidupnya. Dia menghargainya dengan sepenuh hati. Tidak ada yang lebih diinginkannya selain melihat hari ketika klan binatang surgawi bangkit kembali. Entah kenapa, dia merasa bersalah dalam semua ini. Gelar Ibu Kulit Putih ke-25 ini. Dia benar-benar tidak menginginkannya lagi. Setetes air mata jatuh dari mata putihnya yang indah. Ketika Ibu Putih menangis, demikian pula surga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2325, jatuh. Dion tampaknya sama sekali tidak mendengar perkataan Heaven. Namun, meskipun dia mendengarnya, apakah itu penting? Menyebutnya sebagai perwujudan kejahatan? Jadi apa? Dia akan menunjukkan kepada dunia betapa jahatnya dia. Dia akan merobek urat-urat tubuh mereka, menguras darah mereka, dan mencabik-cabik jiwa mereka sepotong demi sepotong. Penjelmaan iblis, apakah itu dimaksudkan untuk merendahkannya? Itulah yang sebenarnya ia inginkan. Skri. Dion mengulurkan tangan ke depan, mencoba mencabik-cabik Sprite dengan tangan kosong seperti yang telah dilakukannya terhadap banyak musuh sebelumnya. Namun, ia mendapati dirinya berusaha meraih udara. Tubuh mereka yang sama sekali tak berwujud, seolah meluncur begitu saja melewati jemarinya. Pada saat yang sama, rentetan ki menyerangnya dari semua sisi. Pelangi warna-warni memenuhi langit, menghantamnya dengan momentum yang dapat melenyapkan alam semesta dalam sekejap mata. Dion berjalan di tengah hujan serangan, mengulurkan tangan ke arah Sprite lain, hanya untuk menyadari bahwa jari-jarinya kembali terlepas. Ia hanya meraih udara, suara mendesing melewatinya.
Melihat ini, mata Heaven berbinar, kegembiraan terpancar di hatinya. Dewa abadi dengan tingkat kecerdasan seperti Dion. Bagaimana mungkin mereka bisa membuat kesalahan seperti itu 2 kali? Bahkan, melakukannya sekali saja sudah terlalu sering. Siapa yang tidak tahu bahwa Sprite memiliki tubuh yang tidak dapat dipengaruhi dengan cara normal? Dion, khususnya, seharusnya sudah tahu ini. Satu-satunya penjelasannya adalah bahwa dalam keadaan ini, meskipun Dion tampak beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya, dia tetap membayar harga kewarasan dan kecerdasannya. Dalam kasus seperti itu, bukankah membunuhnya akan jauh lebih mudah? Heaven mengacungkan pedang mereka, pusaran ki di sekitar mereka terkonsentrasi setiap detiknya. Hong, 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 energi itu berdenyut kencang, lalu ditarik perlahan selangkah demi selangkah, akhirnya menyatu dan terpusat pada bilah pedangnya. Kekuatannya sendiri begitu besar hingga bahkan getaran kecil tangan Heaven saat mereka mencoba menyeimbangkan senjatanya menyebabkan ruang retak dan hancur. Ini adalah bentuk terkuat mereka. Ini adalah gabungan dari karya hidup mereka. Heaven tahu pentingnya pertempuran ini. Pilihannya adalah Dion mati, atau Sprite hegemon mereka tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Dion mengulurkan tangannya ke depan lagi, tulang hitamnya bergerak melalui aliran energi sekali lagi. Kali ini, secercah rasa frustrasi mewarnai jurang kegelapan yang merupakan matanya. Dia bahkan telah membuang senjata terkuatnya, semuanya agar dia bisa merasakan dirinya mencabik-cabik bajingan-bajingan ini, jadi mengapa mereka terus lolos dari jemarinya? Dong, Dion bahkan tidak menyadari ketika Heaven tiba-tiba muncul di hadapannya, menebas dengan pedang yang berkilauan seperti matahari yang terik. Begitu banyak energi terkonsentrasi di ujungnya sehingga meninggalkan jejak asap di udara, membakar semuanya. Pada saat itu, Dion kembali meraih ke depan. Namun kali ini, dalam kemarahannya, api hitamnya telah menjalar ke tangannya. Begitu tangannya mendarat di peri angin, dia akhirnya merasakan sesuatu. Jeritan kesakitan memenuhi udara, tetapi pada saat itulah pedang Heaven turun, mengiris tulang selangka Dion dan terus berlanjut hingga hampir keluar dari tulang rusuk terakhirnya. Namun, bahkan pada saat itu, perasaan puas yang luar biasa membuncah di hati Dion. Ia dapat merasakannya, kekuatan hidup sang peri mengalir melalui jari-jarinya. Dia bahkan tidak melirik Heaven yang berdiri tepat di hadapannya, mengacungkan pedang mereka sekuat tenaga. Sebaliknya, dia hanya memperhatikan peri yang berteriak di sampingnya. Tangannya tetap terentang, tengkorak hitamnya miring ketika cahaya gila berkedip-kedip di rongga matanya. Rahangnya bergetar ketika suara tulang bergesekan memenuhi udara. Rasa ngeri menjalar ke seluruh tubuh para peri. Apakah dia tersenyum? Skri. Dion mencabik-cabik peri itu, raungannya menggetarkan langit saat ia mencabut pedang Heaven dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah kehilangan akal, dia mengangkat pedang Heaven ke mulutnya, menggigitnya menjadi 2 dengan 1 jentikan. Heaven buru-buru mundur, tetapi Dion bahkan tidak peduli untuk menyerangnya. Ia langsung menghampiri Sprite terdekat, memegang tengkoraknya dengan kedua tangan. Ibu jarinya menusuk matanya, tidak menghiraukan teriakan menyayat hati yang memenuhi medan perang. Kemudian, dia merobek kepalanya menjadi 2. Semburan darah perak membasahi Dion, jatuh ke tanah kelabu di bawah kakinya dan terserap. Dion tampak tidak puas. Raungannya mengguncang langit saat ia melompat dari satu Sprite ke Sprite lainnya. Terkadang ia akan merobek jantung mereka dari dada mereka, terkadang ia akan mencabik-cabik mereka, dan terkadang ia akan menghancurkan tengkorak mereka hingga menjadi bubur berdarah. Seperti pertanda kematian, ia melesat melintasi medan perang, meninggalkan jejak api hitam di belakangnya. Dia muncul di hadapan peri logam. Bisa dikatakan bahwa ini adalah ketakutan terbesar yang pernah dirasakan oleh peri ini seumur hidupnya. Dion hanya berdiri di dekatnya sejenak, kegelapan yang berasap memenuhi ruang di sekitarnya. Hanya dengan menatap mata Dion saja, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Air mata mengalir jatuh tak terkendali dari matanya seolah-olah dia tahu bahwa ini adalah akhir hidupnya. Apakah itu sepadan? Itulah pikiran terakhirnya sebelum Dion menghancurkan gigi-giginya dengan tinjunya yang bertulang. Memasukkan tangannya ke tenggorokannya melalui mulut dan merobek kerongkongan serta tulang belakangnya. Heaven menyaksikan dengan ngeri. Kekuatan ini tampaknya tidak lagi berada dalam ranah manusia. Dion tampaknya tidak mengenal kelelahan, ia tampaknya tidak mengenal cedera, ia tampaknya tidak mengenal belas kasihan. Heaven sudah tua, mereka sudah ada di sana saat Dion masih muda, saat dia menjadikan alam abadi sebagai halaman belakangnya, mendatangkan malapetaka kemanapun dia pergi. Namun, Heaven tidak pernah menjadi sasaran kemarahan Dion. Dia hanya mendengar cerita dari jauh. Bagaimana mungkin cerita yang jauh, mungkin dipenuhi dengan kepalsuan dan lebayan. Mungkin mengguncangnya seperti menyaksikan sendiri semua itu. Pada saat Dion muncul di hadapan Heaven sekali lagi, Heaven tampaknya hanya memperhatikan rekan-rekan mereka yang gugur. Sungguh ironis, pada awalnya, Dion tidak begitu peduli pada mereka.
Dan sekarang, mereka tidak begitu peduli pada Dion. Namun, alasan dibalik perasaan mereka ini sama sekali berbeda. Dion tidak peduli siapa yang dibunuhnya, apakah kedudukan mereka tinggi atau rendah, tidak ada yang penting. Namun, Heaven merasa bersalah. Kematian para seprite ini, itu semua salah mereka. Heaven adalah leluhur mereka, tetapi mereka mendorong mereka hingga mati. Heaven masih bisa bertahan, bahkan dalam kondisi Dion saat ini, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Elite, tapi, Heaven bahkan tidak menginginkannya lagi. Dong, Skri, Dion benar-benar marah. Tepat saat ia hendak mencabik-cabik Heaven, Heaven malah meledak, membuatnya terpental lagi ke udara kosong. Mungkin ini adalah hal yang paling mendekati kemenangan yang pernah diraih siapapun di medan perang ini. Api hitam mengepul keluar dari mulut Dion. Ia tampak benar-benar dikuasai oleh apinya. Ia diselimuti dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai api itu tampak memiliki kehidupannya sendiri, menggeliat di sekujur tubuhnya. Ketika mereka akhirnya berkumpul, mereka tampak tidak berbeda dari jubah malaikat maut, menari tertiup angin seakan-akan itu benar-benar sepotong kain. Pada saat itu, beberapa percikan emosi yang tidak diselimuti kegilaan akhirnya muncul di mata Dion. Di hadapannya, yang tersisa menghalangi jalannya menuju Abraxas, Ibu Putih Pertama dan Elise adalah sekelompok kereta perang elit yang didorong oleh unicorn bertanduk emas. Masing-masing dari mereka berdiri dengan keempat kaki, tanduk mereka dengan bangga menembus langit. Jika seseorang hanya bisa melihat medan perang seperti ini, akan sulit membayangkan mengapa seseorang akan berada di pihak Dion. Bukankah sekilas sudah jelas siapa yang baik dan siapa yang jahat? Cahaya keemasan Sapientia yang cemerlang melawan kobaran api kekacauan Dion yang tak berujung. Bagaimana mungkin itu menjadi keputusan yang sulit? Permaisuri Elise menyipitkan matanya melihat tatapan Dion. Bukankah dia sudah gila? Kenapa begitu? Sepertinya dia masih sangat waras. Apakah itu hanya ilusi? Pada saat ini, bahkan dia tidak dapat menahan perasaan takut. Jangan terlalu khawatir, kata Abraxas dengan tenang, bahkan mencubit pantat montoknya dan mendapat tatapan tajam sebagai balasan atas usahanya. Bahkan jika langit runtuh, bukankah aku masih di sini untuk menangkapnya? Kata-kata itu membuat tatapan Elise berubah menjadi senyuman yang indah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak semakin mendekatkan diri pada Abraxas. Itu benar, sang dewa abadi ruang dan waktu, dia sudah menjadi legenda bahkan sebelum Dion lahir. Apa perlunya dia takut pada apapun dengan pria ini di sisinya? Setelah semua ini berakhir, aku akan membantumu mencari aura familiar yang kau rasakan. Abraxas mencubit pantatnya lagi, bahkan tidak menoleh ke arah Dion setelah memberinya pandangan pertama. Aku masih seorang ratu, kau tidak bisa begitu saja melecehkanku di depan umum seperti ini. Elise cemberut. Oh, kenapa tidak? Abraxas menyeringai. Keduanya berbicara seolah-olah hegemon zaman ini baru saja jatuh. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2326, berakhir. Dion melangkah maju. Tampaknya ia ingin membangun momentum, tetapi entah bagaimana, auranya terasa semakin tertahan. Alih-alih menjulang ke langit, auranya malah menyusut. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah ini ulahnya sendiri, apakah ia mulai lelah atau aura yang dihadapinya akhirnya cukup kuat untuk menenggelamkannya. Pada saat dia berhasil mencapai jarak 5 meter dari barisan kereta perang pertama, sulit untuk merasakannya tanpa melihatnya. Kibaran liar api hitamnya menjadi setenang permukaan danau. Derak tulangnya menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Bahkan api yang berkedip-kedip di rongga matanya tampak telah mendingin, bahkan memancarkan cahaya biru samar. Pada langkah berikutnya, Dion telah sejajar dengan barisan kereta perang pertama. Rasanya seperti dalam sekejap mata, dia telah melintasi jarak 5 meter yang tersisa, berdiri di tengah-tengah mereka tanpa melirik mereka sedikit pun. Tatapan merendahkan dari Sapientia yang baru saja menatapnya dari atas membeku. Dia tidak menyerang mereka, dia tidak mengarahkan auranya ke arah mereka, dia bahkan tidak melihat ke arah mereka. Seolah-olah mereka hanyalah udara. Pada saat mereka bereaksi, Dion telah melintasi jarak lebih dari 1 kilometer ke dalam formasi mereka. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Orang gila ini baru saja menuai kehidupan demi kehidupan dengan liar. Tidak seorang pun yang ditemuinya selamat tanpa cedera. Bahkan, sekarang setelah mereka benar-benar memikirkannya, tidak ada seorang pun yang selamat. Kontras yang mencolok itu tiba-tiba menjatuhkan mereka dari panggung tinggi mereka. Itu benar. Apakah ini benar-benar seorang pria yang mereka pandang rendah dengan penuh penghinaan? Berdasarkan apa tepatnya manfaatnya? Sungguh tidak dapat dipercaya. Membuat begitu banyak elit menjadi pucat ketakutan hanya karena kelambanannya. Mungkin dalam sejarah dunia persilatan, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Amarah Dion mereda menjadi gelombang yang tenang. Gelombang itu mendekat dan surut dengan irama yang menenangkan, perlahan surut di tepi pantai seolah-olah ia memiliki banyak waktu di dunia ini. Dion tidak pernah bisa tenang saat marah.
Dia bukan tipe orang seperti itu. Dia meledak-ledak dan suka mendominasi, menuai utangnya secepat dan seganas mungkin. Itulah karakternya. Orang lain mungkin berbeda, tetapi dia selalu seperti ini. Akan tetapi, ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka kerap melahirkan musuh bebuyutan mereka, lawan langsung mereka, dan lambang dari antitesis mereka. Para dewa selalu berpikir bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk energi surga dan bumi. Namun, entah bagaimana, melihat Dion mencapai kondisi seperti itu, mereka merasakan ketakutan yang lebih besar daripada yang pernah mereka rasakan sepanjang hidup mereka. Untuk mencapai kondisi yang begitu tenang bagi seseorang yang sebelumnya tidak pernah memiliki hal seperti itu dalam wataknya. Terasa seperti dia beresonansi dengan surga dengan cara yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia tidak merasa seperti ini? Di hadapannya, tidak ada pasukan yang berjumlah triliunan. Dia tidak melihat emas yang berkilauan atau tatapan merendahkan. Dia tidak menyadari bahaya yang dihadapinya atau luka-luka di tubuhnya. Yang ia lihat hanyalah dua orang yang pernah ia percayai. Adik perempuan yang ia sayangi dan guru yang telah menjadi satu-satunya orang tuanya selama sebagian besar hidupnya. Bahkan saat sang abadi tanpa nama ya Tuhan, ini mungkin salah satu hal yang tidak pernah bisa diprediksinya, atau mungkin dia hanya tidak ingin memprediksinya. Namun, Dion bukanlah orang bodoh. Pikiran tentang emosi-emosi ini terasa seperti kehidupan lampau, seperti kenangan tentang seseorang yang bukan lagi dirinya. Ia mendidih karena amarah yang begitu besar sehingga ia memasuki ketenangan yang sangat membosankan. Dari seorang pria yang dapat membelah langit, ia telah menjadi seperti setitik debu yang melayang tanpa kemampuan untuk memengaruhi perubahan besar di dunia sama sekali. Namun, titik debu yang sama ini tiba-tiba menjadi subjek ketakutan mereka. Mungkin karena dia sangat berani dan sombong, tetapi banyak musuh Dion tidak menganggapnya serius sampai semuanya terlambat. Kekhawatiran, kecemasan, kengerian yang seharusnya mereka rasakan tidak akan pernah hilang. Sampai mereka benar-benar mencapai saat terakhir mereka. Namun kini berbeda. Ia tidak mengamuk, tidak memandang mereka dengan pandangan meremehkan, bahkan tidak berkenan melirik mereka. Namun, entah bagaimana, tindakan inilah yang membuat mereka menyadari situasi mereka yang sebenarnya jauh lebih cepat. Dion melintasi seluruh pasukan. Mereka menyadari apa yang terjadi setelah dia memasuki 1 kilometer ke dalam barisan mereka, tetapi bahkan saat itu, mereka masih tidak dapat bereaksi sampai setelah dia melewati mereka semua dan muncul hanya 20 meter dari tuannya dan saudara perempuannya yang ketiga. Dia bahkan tampaknya tidak menyadari bahwa ada orang ketiga di antara mereka. Permaisuri Elise, leluhur para Phoenix, dia hanyalah seekor semut baginya. Abraxas mendesah. Aku sudah tahu bahwa jumlah ini tidak cukup untuk menghentikanmu. Kau benar melakukan ini dengan cara ini. Tidak ada gunanya melihatmu menghabisi lebih banyak umpan meriam, bukan? Sapientia yang mendengar kata-kata ini tentu saja geram. Umpan meriam, mereka semua adalah dewa abadi. Dari dunia planar yang tak terhitung jumlahnya yang telah direbut Sapientia ke dalam kendali mereka, siapa di antara mereka yang bukan elit di antara para elit di sana? Sebenarnya, jika bukan karena mereka telah merencanakan ini terlalu lama dan tidak mampu membuat kesalahan di saat-saat terakhir. Apakah mereka harus mengerahkan begitu banyak orang? Dion tampaknya telah menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi mereka, tetapi pada akhirnya kerugian itu hanya 1% dari jumlah mereka. Dia harus mengulang prestasi yang sama puluhan kali lagi sebelum mereka benar-benar mulai berkeringat. Mereka sudah tidak puas dengan Abraxas. Kalau bukan karena dia, mereka pasti sudah menyerang dan menghabisi sisa pasukan Mortal Empire. Bisakah Dion sendiri menghentikan mereka semua? Abraxas tiba-tiba mendongak dari percakapannya dengan Dion. Kilatan acuh tak acuh berkedip di kedalaman pupil matanya. Pada saat itu, banyak teriakan kesakitan terdengar. Tidak, tidak. Sebagian besar pasukan Sapientia mendapati diri mereka menua dengan cepat. Awalnya, itu hanya perasaan samar. Tetapi tak lama kemudian, mereka semua mendapati kulit mereka mengendur dan bintik-bintik penuaan muncul di sekujur tubuh mereka. Bola mata jatuh dari rongganya. Kulit mulai terkelupas dalam lapisan tebal, memperlihatkan hal-hal yang mengerikan. Daging berwarna merah muda di bawahnya, dan tak lama kemudian tulang mereka menjadi terlalu rapuh untuk berdiri. Rasa sakit akibat tulang yang patah karena berat badan sendiri sungguh tak tertahankan. Rasanya seperti mereka menyakiti diri sendiri, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan ketika mereka jatuh ke tanah atas kemauan mereka sendiri, berharap mendapat sedikit kelegaan, tulang mereka segera menjadi terlalu lemah bahkan untuk menopang tumpukan tempat mereka berbaring. Kematian mereka sungguh menyedihkan. Dalam sekejap mata, jumlah yang 2 kali lipat dari yang jatuh di tangan Dion lenyap menjadi tumpukan abu yang tak berujung. Sepertinya mereka benar-benar lupa diri. Apakah Dewa Abadi Ruang dan Waktu adalah seseorang yang bisa mereka pandang rendah begitu saja? Ayo, muridku, biarkan guru melihat seberapa besar perkembanganmu. Abraxas melangkah maju.
Ia masih memiliki penampilan ramah seperti seorang kakek yang baru saja bangun dari tempat tidur dengan piyama putihnya, namun, citranya telah lama hancur. Entah itu nyawa yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja ia tuai, atau darah Madeline yang masih menempel di tubuhnya. Keduanya tidak memungkinkan mereka untuk melihat pria ini dengan cara seperti itu. Dion tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Abraxas tampaknya tidak keberatan. Kalian semua bisa menyerang sekarang. Dengan adanya aku di sini, tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Dia sudah melihat garis bawah Dion. Pertarungan ini benar-benar bisa dianggap sudah berakhir. Dion tampaknya tidak menyadari perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Seolah-olah dia tidak menyadari bahwa keluarganya kini dalam bahaya. Dia terus menatap ke depan, dengan tenang menatap kedua orang yang pernah dia anggap sebagai keluarga. Pasukan Sapientia menyerbu. Banyak dari mereka sudah berada di belakang Dion. Apakah mereka masih perlu mengkhawatirkannya? Ditambah lagi, mereka tidak berani lagi mengabaikan perintah Abraxas. Mereka sekarang tahu bahwa monster ini sama jahatnya dengan muridnya. Di pihak Mortal Empire, banyak orang yang mulai tegang. Namun pada akhirnya, mereka santai saja dan tersenyum pahit. Apalagi yang mereka harapkan? Bisakah seorang pria mengalahkan pasukan yang jumlahnya triliunan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2327, kembali. Meskipun kekuatan Dion telah menyebabkan mereka berharap tanpa harapan, mereka akhirnya harus menghadapi kenyataan. Itu tidak penting lagi. Karena mereka memilih untuk tetap tinggal di sisi ini, mereka akan tetap tinggal sampai saat kematian mereka. Mereka yang bertahan, paling tidak, memiliki keyakinan yang tersisa. Istri-istri Dion saling berpegangan tangan. Mereka tidak saling menggenggam erat dan bahkan tersenyum tipis. Jika saja tidak ada air mata yang mereka tumpahkan untuk Madeline, mereka akan tampak menjalani hari-hari seperti biasa. Mereka adalah istri Dewa Abadi tanpa nama. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang mengguncang alam abadi. Meskipun mereka tidak lagi memiliki kekuatan seperti di masa lalu, aura ratu dan sikap bak dewi mereka tidak akan pernah hilang. Hanya air mata Alauna yang tampaknya tak henti-hentinya mengalir. Ia tak peduli dengan kematiannya sendiri, tetapi melihat ayahnya berjuang keras membuat hatinya hancur. Ia telah lama ingin bertemu ayahnya, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa saat ia mengira ayahnya telah kembali, hal seperti ini mungkin terjadi. Ia juga ingin memukul dadanya dan mengatakan bahwa ayahnya tak terkalahkan, bahwa tidak ada gunung yang tidak dapat didakinya dan tidak dapat ditaklukkannya. Ia juga ingin menjadi seperti kakak-kakaknya, memendam semua rasa sakit yang dideritanya dan bersikap berani. Namun, setiap kali ia melihat ayahnya dalam kondisi seperti itu, ia merasa seperti menyaksikan dunianya hancur, seolah-olah ayahnya yang dulu dikenalnya tengah menjauh sedikit demi sedikit. Ayah, teriakan itu bergema di medan perang. Itu bukan pertama kalinya dia berteriak, dan dia bahkan tidak ingin itu menjadi yang terakhir. Bahkan jika dia harus mati, dia ingin melihat kasih sayang ayahnya untuknya sekali lagi. Tatapan yang sama ketika dia meminta es krim cherry. Tatapan yang sama ketika dia membimbingnya dalam alkimia. Tatapan yang sama ketika dia memberinya pelatihan yang menyiksa, semua demi membantunya tumbuh lebih kuat. Dia tidak ingin melihat kerangka ini, penjahat ini, yang menyamar sebagai ayahnya. Dia ingin melihat Dion yang sebenarnya, meskipun itu hanya untuk terakhir kalinya. Pada saat itu, desahan terdengar di medan perang. Sulit untuk mengatakan dari mana asalnya. Rasanya seolah-olah itu ada tepat di depan mereka, namun entah bagaimana ada di sekitar mereka pada saat yang sama. Hampir seperti tangan Tuhan yang menyelimuti dunia dalam telapak tangannya. Api yang berkelap-kelip di rongga mata Dion akhirnya padam. Dia berdiri di sana, kepalanya mendongak ke langit. Bagi pengamat luar, dia tampak seperti telah meninggal dalam keadaan berdiri. Tidak seorang pun tahu seberapa banyak yang telah ia lalui dalam pertempuran ini. Ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Aritzia, tanpa mengetahui bahwa pertempuran yang lebih besar tengah menantinya di sini. Tubuhnya sudah lama mencapai batasnya. Yang lain mengira dia memasuki bentuk kerangka ini karena dia telah kehilangan akal sehatnya, dan mungkin itu sebagian benar. Dia sangat marah, sampai-sampai dia ingin seluruh dunia merasakan apa yang dia rasakan. Rasa sakit yang sama, penderitaan yang sama, ketidakberdayaan yang sama. Namun, ada alasan yang lebih besar lagi. Ia tidak memiliki kekuatan lagi untuk membawa seluruh tubuhnya. Menggunakan jiwanya untuk mengendalikan kerangka ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa terus maju untuk membalas dendam atas istrinya. Pada akhirnya, dia masih terlalu lemah. Dia tidak punya tenaga lagi. Suara Dion menggema di angkasa. Suaranya dipenuhi kesedihan yang membuat air mata bahkan jatuh dari mata musuh-musuhnya. Permaisuri Elise mengerutkan kening. Api menyala di bulu matanya yang panjang, membakar air mata yang tak tertumpah yang terkumpul. Dia bahkan memengaruhi emosinya. Konsep macam apa ini? Secercah kerinduan melintas di mata Abraxas. Itulah dia, hal yang telah lama ia kejar. Soul Quintessence,
Tidak, itu tidak sesederhana Soul Quintessence. Muridnya telah menyentuh Soul Quintessence sejak lama. Ini dapat dianggap sebagai alam kesempurnaan Soul Quintessence. Sayang sekali kamu baru mencapai keadaan ini di akhir hidupmu. Tatapan mata Abraxas terlalu tajam. Dia bisa tahu bahwa Dion sudah kehabisan tenaga. Hanya ada sedikit yang bisa dilakukan oleh tekad yang kuat untuk seseorang. Sungguh ironis. Ketenangan emosi Dion yang dinginlah yang memungkinkannya mencapai langkah ini, tetapi ketenangan ini juga yang menentukan kematiannya. Benar-benar ingin membunuh kalian berdua dengan tanganku sendiri. Kata-kata Dion terdengar seperti perpisahan terakhir. Seperti seorang pria yang telah berusaha sekuat tenaga hingga akhir, dia meninggalkan jejak terakhirnya di dunia. Bahkan saat Sapientia menyerang keluarganya. Bahkan saat lelaki yang ia anggap sebagai ayah berdiri di hadapannya siap memberikan pukulan mematikan terakhir, ia tetap mengingatkan mereka semua bahwa ia adalah dewa abadi tanpa nama. Ia adalah Dion Sacharo, seorang lelaki yang berdiri di atas semua era. Tapi sepertinya aku masih harus mengandalkan pikiranku. Abraxas telah bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada muridnya. Bahkan istri-istri Dion sendiri telah lama bersiap untuk saat-saat terakhir mereka. Namun, kata-kata Dion tidak hanya membuat mereka bingung, tetapi juga musuh-musuh mereka. Apa yang sedang dia bicarakan? Abraxas mengerutkan kening. Anggaplah kalian beruntung. Dong, roar, ekspresi ibu putih pertama berubah. Dia merasakan aura yang belum pernah dia rasakan sejak kehidupan pertamanya. Tidak, bahkan di kehidupan pertamanya, aura ini sudah sangat kuno. Itu tidak mungkin. Pada saat itu, siluet beberapa ular besar menjulang ke langit. Ukurannya sangat besar sehingga tampak mengerdilkan bahkan segmen bintang di alam abadi. Di kepala mereka, tonjolan tulang membentuk mahkota yang megah. Mahkota itu menjulang ke atas, memancarkan kebanggaan yang tertanam dalam di tulang mereka. Ular dunia, ekspresi Abraxas berubah. Tak lama kemudian, gempuran dahsyat terjadi di medan perang. 4 ular dunia memimpin arah mata angin, menutup semuanya dengan kesombongan yang angkuh di mata mereka. Seolah-olah mereka hanya mereka yang dapat mengendalikan angin, laut, dan langit. Mereka berdiri sendiri di puncak dunia, tak bercacat dan tak tertandingi. Itu tidak mungkin. Ibu putih pertama gemetar. Dalam kondisinya saat ini, dunia fana dapat dianggap sudah berada di ujung tanduk. Hubungannya dengan surga telah hancur dan perbatasannya telah hancur, melepaskannya ke dalam kehampaan. Jika situasi ini dibiarkan berlanjut, tidak akan lama lagi dunia ini akan ditelan sepenuhnya. Menurut perhitungan Ibu Putih Pertama dan Sapientia, selama alam fana jatuh ke dalam kekacauan, serangkaian peristiwa akan dimulai yang akan memikat seluruh eksistensi. Hanya dengan begitu mereka akan dapat mencapai tujuan mereka, inilah arti penting tempat di mana semuanya dimulai. Namun, dengan munculnya ular dunia, semuanya berubah. Selama mereka tetap ada, bahkan jika 1 triliun siklus 1 triliun tahun berlalu, alam fana tidak akan runtuh. Dan, jika mengalahkan ular dunia yang sudah dewasa semudah itu, apakah mereka masih akan menjadi legenda? Hal-hal sudah dimulai tetapi kamu sudah bereaksi seperti ini. Mereka hanya beberapa binatang yang aku bantu berevolusi dengan santai. Mungkin aku salah. Ini mungkin akan menjadi sama memuaskannya dengan memukulmu dengan tinjuku. Perubahan lain terjadi saat kata-kata Dion diucapkan. Medan perang kuno bergetar. Awalnya tidak terlalu kuat, tetapi kemudian menjadi semakin ganas dan liar. Tak lama kemudian, lorong yang dibentuk oleh Luna mulai melebar. Dong, segel antara dua dunia hancur. Awalnya tampak seperti akan saling bertabrakan. Banyak yang bahkan mulai bersiap menghadapi benturan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya tampaknya tak terbayangkan. Tidak ada ledakan yang mengerikan, bahkan tidak ada hembusan angin yang kencang. Seolah-olah semuanya memang sudah seharusnya seperti ini, Mortal Plane dan Ancient Battlefield menyatu menjadi satu. Kalau saja itu yang terjadi, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi siapa yang mengira pasukan berbaju zirah hitam dan jumlahnya tidak kurang dari Sapientia akan muncul di langit. Di medan perang kuno, ada 12 klan. Orc, klan Medusa, Cyclops, klan Taurus, klan Andit, klan Unicorn, Griffon, klan Cerberus, klan Semut, klan Gagak Emas, klan Phoenix. Semua klan ini muncul hari itu untuk mencoba mengambil kepala Dion. Namun, jumlah mereka hanya 11. Masih ada yang ke-12 yang tersisa, yang ke-12 dipimpin oleh seorang manusia biasa yang tampaknya tidak memiliki karakteristik khusus sama sekali. Dia muncul dalam pertemuan mereka tanpa peduli di dunia dan menghilang dengan tenang. Setelah bertahun-tahun, Titans akhirnya kembali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2328, jelaskan. Ibu Putih Pertama, Abraxas, dan Elise semuanya tercengang. Apa sebenarnya yang terjadi? Harus diketahui bahwa medan perang kuno adalah ciptaan surga. Medan perang ini terhubung dengan alam fana dan alam abadi.
Karena itu, seharusnya mustahil baginya untuk menyatu dengan alam ini justru karena surga di alam fana telah hancur. Pada dasarnya, medan perang kuno seharusnya hanya memiliki koneksi dengan alam abadi yang tersisa. Sesuatu seperti koneksi ke alam fana tidak masuk akal. Bahkan lebih dari itu, dari mana ular dunia ini berasal? Orang harus tahu bahwa ular dunia bahkan lebih kuno daripada binatang surgawi. Di era yang bahkan bisa mendahului era primordial, merekalah yang menstabilkan dunia planar di tengah kekacauan. Pada saat Ibu Putih pertama lahir ke kehidupan pertamanya, mereka sudah mendekati akhir pemerintahan mereka, apalagi sekarang, sudah bertahun-tahun kemudian. Seolah semua ini belum cukup. Dari mana semua prajurit ini berasal? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Bagaimana jumlah mereka bisa begitu banyak? Apakah ini lelucon? Kaisar, raungan para prajurit berbaju besi hitam menyatu menjadi satu, menyebabkan tanah di medan perang kuno berguncang. Clara menyeka air matanya dengan lengan bawah sebelum melotot ke arah punggung Dion. Kali ini, bukan hanya dia yang berubah menjadi tsundere. Mereka semua kesal. Jika segala sesuatunya masih dalam kendali Anda, mengapa Anda merasa perlu bersikap begitu dramatis? Mereka hampir marah. Namun, pada saat yang sama, mereka memahami kepribadian suaminya. Meskipun Dion tidak segan-segan menggunakan taktik dan pikirannya untuk meraih kemenangan, tetap saja tidak ada yang lebih ia sukai daripada menggunakan tinjunya. Ia haus darah. Terus terang saja, untuk sesuatu seperti pengkhianatan terhadap seorang pria yang ia anggap sebagai ayah dan seorang wanita yang ia anggap sebagai saudara perempuan. Jika ia tidak bisa mengalahkan mereka dengan kedua tangannya sendiri, ia tidak akan pernah merasa tenang. Namun, dia bukan lagi Dion di masa lalu. Dibandingkan dengan kehidupan pertamanya, dia tidak lebih dari seekor semut. Jika dia di masa lalu ada di sini, apalagi triliunan ini, bahkan jika jumlahnya 100 kali lipat, hanya butuh beberapa tahun sebelum dia memusnahkan semuanya. Namun hal itu sudah di luar nalarnya, dalam hal ini dia tidak punya pilihan lain lagi selain menggunakan kartu asnya, betapapun tidak relanya dia. Dan, ironisnya karena ia bersedia membuat pilihan ini, terobosan yang ia kejar bahkan sepanjang kehidupan pertamanya, akhirnya terbuka untuknya. Intisari yang sejati, pasukan berbaju besi hitam berlutut serempak. Di bawah kekuatan mereka, bahkan tindakan sederhana seperti itu menyebabkan udara terbelah dan langit terbelah. Karena aku tidak bisa mengalahkanmu dengan tinjuku, aku tidak keberatan menjelaskannya. Anggap saja ini sebagai sedikit wajah terakhir yang akan kuberikan padamu sebagai seorang pria yang pernah menjadi tuanku. Dion juga orang yang tidak suka menjelaskan dirinya sendiri, tetapi sepertinya banyak hal yang terjadi hari ini yang tidak ingin ia lakukan secara normal. Tetapi tidak apa-apa, siapa yang memintanya untuk bersikap lemah? Saat ini, satu-satunya cara ia bisa benar-benar melampiaskannya adalah dengan melakukan ini. Saya lebih baik dari Anda. Apakah penjelasan itu cukup? Pada titik ini, bahkan istri-istri Dion, yang tadinya penasaran, tiba-tiba merasa ingin berlari menghampiri dan menghajar suami mereka hingga tersungkur ke tanah. Mengapa pria ini begitu pandai membuat orang marah? Mereka marah dan mereka bahkan bukan musuhnya. Sepertinya mereka berharap terlalu banyak. Dion menjelaskan semuanya, mungkin demi balas dendam, dia merasa itu terlalu rendah baginya. Bukankah musuh-musuhnya akan lebih marah jika mereka tidak tahu bagaimana mereka kalah? Ya, tentu saja, itu akan jauh lebih baik. Dion mengangguk pada dirinya sendiri seolah-olah dia tidak lagi berada di tengah-tengah pasukan yang jumlahnya triliunan. Yah, tubuhnya tidak mengangguk, tetapi jiwanya, yang baru saja muncul di atas kepalanya, jelas mengangguk. Setelah mencapai alam kesempurnaan inti jiwa, dengan tubuh atau tidak, ia dapat hidup selamanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa ia telah meninggal. Jika bukan karena pencerahannya yang tiba-tiba, ia akan tamat bahkan dengan semua rencana yang telah ia susun. Hanya bisa dikatakan bahwa pengkhianatan tuannya dan saudara perempuan ketiga benar-benar membuatnya marah sampai-sampai dia tidak peduli lagi dengan hal ini. Baiklah, bunuh mereka semua. Dion melambaikan tangannya dengan santai. Entah disengaja atau tidak, sikapnya, nadanya, ketidakpeduliannya. Semuanya hampir sama persis dengan apa yang diucapkan ibu kulit putih pertama sebelumnya. Dengan ingatan Dewa Abadi, bagaimana mungkin mereka tidak mengingatnya? Untuk pertama kalinya, ibu putih pertama merasakan sakit di hatinya. Abraxas mengerutkan kening dalam-dalam. Mengapa Dion masih begitu percaya diri? Dia melayang di atas mayatnya sendiri tanpa peduli apapun, bahkan tidak berkenan meliriknya. Paling-paling, langkah ini hanya menyamakan kedudukan mereka. Pemenang dan pecundangnya belum diputuskan. Tubuh Dion mulai terbentuk. Bahkan sebagai roh, ia memiliki wujud yang nyata. Bahkan, saat ia berdiri di sana, aura keagungan terpancar dari seluruh keberadaannya saat cahaya keemasan mengelilingi jiwanya, ia tampak tidak berbeda dengan peri. Dia melambaikan tangannya dengan santai sambil meletakkan mayatnya di bawah lengannya sambil berbalik untuk pergi. Pemandangan itu akan menjadi aneh bagi siapapun yang melihatnya,
jika tindakannya tidak membuat marah. Tingkat penghinaan yang dia tunjukkan kepada mereka membuat mereka semua marah seumur hidup. Apakah kamu benar-benar berpikir ini cukup? Abraxas akhirnya tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Akan tetapi, alih-alih menjawab, Dion melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Pasukan Sapientia tercengang sekali lagi, karena apa yang muncul setelah kilatan cahaya kecil adalah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu tampak tidak lebih dari berusia 7-8 tahun. Dia sangat menggemaskan dalam segala hal dan bahkan sedang mengunyah buah merah seukuran kepalanya. Daging dan sari buah menutupi pipinya yang tembam, membasahinya dengan cairan merah segar yang mengeluarkan aroma harum. Anak laki-laki itu pun tampak cukup terkejut dengan perubahan pemandangan yang tiba-tiba terjadi. Ah, akhirnya kau membiarkanku keluar. Anak lelaki itu memandang ke arah Dion dengan ekspresi setengah senang dan setengah memohon, seakan-akan dia takut Dion akan membawanya kembali suatu saat nanti. Dion terkekeh. Tentu, aku akan membiarkanmu pergi. Hadapi saja bajingan tua berambut putih itu dan kau bebas pergi. Anak laki-laki itu bertepuk tangan dengan gembira. Ya, akhirnya aku bebas. Anak laki-laki itu berbicara seolah-olah dia telah berhadapan dengan Abraxas, yang menyebabkan kemarahan pasukan Sapientia semakin memuncak. Abraxas adalah orang yang membuat mereka gemetar dan gemetar ketakutan, bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah ditangani. Apalagi oleh seorang anak kecil. Dion terus berjalan pergi tanpa peduli pada dunia. Tentu saja, bagaimana mungkin orang lain membiarkannya pergi begitu saja? Banyak prajurit ingin maju dan membunuhnya. Sayangnya, tentara Titan telah lama bertindak atas perintah Dion. Pembantaian itu sangat mengerikan, seakan-akan satu Titan bernilai 10 Sapientia. Bahkan jika jumlah mereka kurang dari setengah, mereka tetap akan menghancurkan pasukan sebanyak itu, apalagi fakta bahwa jumlah mereka sama. Tentu saja, semua ini terjadi di garis depan. Banyak yang ingin menjangkau Dion dan menangkapnya setelah melihat betapa buruknya situasi tersebut. Bukankah dia mengatakan bahwa dia kehabisan energi? Ini seharusnya mudah, kan? Sayangnya, kenyataannya kejam. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh Dion. Secara harfiah, serangan mereka tampaknya menembusnya, sesuatu yang seharusnya mustahil. Bahkan jika dia sekarang adalah jiwa, dia berwujud dan tanpa perlindungan tubuhnya. Namun, Dion tampaknya tidak tertarik untuk menjelaskan sama sekali. Pada saat ini, Abraxas, yang masih mengerutkan kening, tidak bisa lagi menahan diri. Dia sangat mengenal Dion. Sesuatu seperti berpura-pura percaya diri adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan. Jika dia bertindak seperti ini, itu berarti dia benar-benar berada di atas angin. Akan tetapi, ia tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun sepanjang waktu. Dia tak lagi menahan diri, auranya berkembang hingga menjulang ke langit. Menjadi sangat jelas, dengan sangat cepat, bahwa dia bahkan tidak menggunakan sedikitpun kekuatannya selama pertempurannya dengan Heaven dan Elise. Jika ada satu orang di seluruh dunia yang dapat menandingi Dion selama puncak kehidupan pertamanya, itu adalah Abraxas. Dia hampir seperti pasukan ketiga untuk dirinya sendiri. Namun, hei, apa kau lupa padaku? Anak laki-laki itu meletakkan tangannya di pinggang dan menatap tajam ke depan. Namun, Abraxas sama sekali mengabaikannya. Ki waktu dan ruang berputar di sekeliling tubuhnya. Dalam sekejap, Abraxas yang tua, dengan langkah di dalam kubur memasuki masa mudanya, mendapatkan kembali aura tampan yang membuat mata Elise berbinar. Ceka, orang tua, tahukah kau mengapa kami anak surga tidak diizinkan pergi ke alam abadi? Abraxas membeku, tangannya, yang bergerak seperti mencakar, berhenti total. Ah, sepertinya kau punya ide. Sayang sekali. Jika kau akan membuat Origin Source, kau seharusnya memilih sesuatu selain waktu. Ingatlah, akulah yang membunuhmu, Apollos. Anak laki-laki itu menyeringai jahat. Abraxas menggigil, merasa seperti ada sesuatu dalam dirinya yang hancur. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2329, bergetar. Abraxas berdiri tertegun, tubuhnya membungkuk saat dia menatap kosong ke arah punggung Dion. Tak satu pun dari ini masuk akal. Kita harus ingat bahwa Dion awalnya menangkap Apollos setelah dia menyerang Luna. Saat itu, dia telah menggunakan harta karun klan Jafari. Harta karun klan Jafari sebenarnya adalah pusaka keluarga Abraxas sendiri. Namun, harta karun itu tidak terlalu berguna di alam abadi, jadi Abraxas telah meninggalkannya untuk keturunannya sebelum ia melampauinya. Ketika seseorang berpikir sampai ke level ini, ada terlalu banyak poin yang sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Dion menggunakan harta karun yang diciptakan Abraxas saat ia masih manusia untuk menangkap orang yang dapat mengalahkan Abraxas sekarang setelah ia menjadi abadi? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Namun, Abraxas hanya bisa menyaksikan Dion berjalan makin jauh,
jelas tanpa sedikit pun niat untuk menjelaskan apapun. Akhirnya Dion meninggalkan medan perang dan kembali ke pihak Mortal Empire. Hatinya dipenuhi dengan pikiran tentang Madeline. Tak satu pun dari itu palsu. Madeline benar-benar telah ditusuk oleh Abraxas dan kekuatan hidupnya benar-benar telah lenyap. Meskipun dia ingin semua itu hanya kepura-puraan, itu sama sekali tidak benar. Namun, Madeline pada akhirnya tetap menjadi pewaris klan Phoenix. Satu-satunya masalah adalah esensi darah sapientianya mengganggu. Jadi, katalis diperlukan. Untungnya, Dion punya rencana darurat, Amethyst. Dia tidak mengerahkan semua upaya untuk memperkuatnya tanpa alasan. Sudah saatnya wanita menyebalkan itu menjadi berguna. Kaisar, pemandangan itu sungguh aneh. Dion meluncur di medan perang seolah-olah dia tidak peduli. Pada saat yang sama, para Titan yang bertempur untuknya berteriak saat dia melewati mereka satu demi satu, menghentikan pertempuran mereka sendiri untuk menundukkan kepala sebelum berbalik dan menuai lebih banyak nyawa sapientia. Dion mengangguk ke arah mereka tanpa sadar, tetapi jelas pikirannya tidak tertuju pada pertempuran sama sekali. Akhirnya, Dion berhasil mencapai wilayah tepat di atas planet Soren. Ini adalah pemandangan aneh lainnya. Planet itu melayang di atas daratan medan perang kuno di bawahnya. Namun, keduanya tidak saling mengganggu, seolah-olah tidak apa-apa jika daratan melayang di atas daratan seperti ini. Dion menoleh dan mengangguk ke arah tertentu. Orang yang dia lihat sebenarnya adalah Kukan. Tidak seorang pun kecuali dia dan Dion yang tahu bahwa alasan medan perang kuno dapat menyatu dengan dunia fana seperti ini adalah berkat dia. Tentu saja, tanpa bantuan Dion, dia tidak akan pernah mampu melakukan hal seperti itu. Dion akhirnya muncul di antara istri-istrinya. Namun, yang mengejutkan, tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikannya. Sebaliknya, mereka semua telah mengelilingi sesuatu yang tampak seperti mayat dan seorang wanita. Wanita dan mayat itu memiliki rambut ungu yang sama. Dan meskipun mayat itu memejamkan mata, kemungkinan besar mereka juga memiliki mata ungu yang sama. Biasanya, dalam situasi seperti ini, Dion akan bercanda tentang istrinya yang mengabaikannya. Namun, saat ini, dia tidak peduli. Tentang hal seperti mayat di hadapannya tidak lain adalah istrinya. Madeline, satu-satunya yang bereaksi terhadap kemunculan Dion adalah wanita yang juga menjadi pusat perhatian, Amethyst. Kau membesarkanku seperti ternak. Hubungan Amethyst dengan Dion tidak pernah bersahabat. Setelah mengetahui bahwa Dion ingin Amethyst menghidupkan kembali istrinya seperti ini, dan menyadari betapa banyak hal yang tampaknya sedang terjadi di telapak tangannya, Amethyst tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Dion dengan marah. Namun, Dion saat ini tidak berminat untuk bermain-main seperti itu. Ini masalah yang berkaitan dengan istrinya. Menanggapi perkataannya, ekspresinya menjadi gelap. Namun, mengingat dia hanyalah jiwa pada saat itu dan dia terus-menerus memiliki cahaya keemasan melayang di sekitar tubuhnya, kehadirannya yang mengesankan beberapa kali lebih besar dari biasanya. Ini bukan saatnya kau membuatku marah, wanita. Suara Dion terdengar dingin. Dia tidak pernah bersikap santai pada wanita. Ditambah lagi, mengingat situasinya, dia tidak punya kesabaran untuk memainkan permainan pikiran ini. Suamiku, apakah kamu menggertak adik Amethyst lagi? Pada saat itu terdengar suara yang familiar diikuti tawa yang familiar. Istri-istri Dion menoleh dan mendapati Saru dan Lilith terbang keluar dari kedalaman medan perang kuno di punggung Little Gold. Mereka berdua pernah menyelamatkan Amethyst dari amukan Dion dan sepertinya mereka harus mencoba lagi. Tapi kali ini benar-benar terlalu serius. Dion mungkin tidak akan ragu untuk membunuh kali ini Amethyst. Satu-satunya alasan mereka turun tangan adalah untuk sedikit meredakan ketegangan. Percayalah padaku saat aku mengatakan bahwa aku dapat mencabut saripati darahmu dari tubuhmu tanpa persetujuanmu. Kau harus melakukan apa yang aku katakan dan kau dapat hidup, atau kau tidak perlu mati. Apapun itu, aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Jangan menguji kesabaranku. Amethyst gemetar hebat di bawah tatapan dan kata-kata Dion. Namun, bahkan saat itu, dia tidak berani merasakan kemarahan sedikit pun. Dia tahu bahwa saat ini, bahkan Saru dan Lilith tidak dapat menghentikan Dion untuk membunuhnya kali ini. Sambil menggertakkan giginya, Amethyst menusukkan dua jari ke jantungnya sendiri. Rasa sakit yang tajam menyerang tubuhnya, tetapi di bawah tatapan Dion, dia tidak berani berhenti. Setelah beberapa saat, dia menariknya dengan kasar, menyebabkan bercak cairan aneh mengikuti jari-jarinya. Kadang-kadang, cairan itu tampak seperti api, tetapi di lain waktu, cairan itu tampak seperti cairan. Cairan itu terus menari di antara dua keadaan. Namun, yang jelas adalah bahwa Amethyst semakin pucat dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, ketika cairan aneh yang menyala itu memasuki tubuh Madeline, luka di dadanya tertutup dan dia bahkan mulai mendapatkan kembali warnanya. Setelah beberapa saat, Dion membuat gerakan meraih tubuh Madeline. Peri darah itu melapisi tangannya, menyebabkan garis cairan berwarna emas keluar dari tubuh istrinya.
Dia menatap darah itu dengan jijik sebelum membakarnya hingga lenyap. Cukup. Dion tidak melirik ametis yang berwajah pucat itu sedikit pun saat dia melemparkan pil ke arahnya. Dia mengangkat mayat Madeline. Bahkan sekarang, dia belum mendapatkan kembali kekuatan hidupnya. Dion merasakan sakit di hatinya saat melihat istrinya dalam kondisi seperti ini. Sebenarnya, meskipun dia curiga pada majikannya, dia tidak ingin mempercayainya. Jika bukan karena perasaan bodohnya sendiri, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya. Ikutlah denganku, aku akan membawa kalian semua ke suatu tempat. Istri-istri Dion dan putrinya mengangguk. Semuanya masih terasa begitu surrealis. Pada suatu saat, mereka mengira mereka semua akan mati, dan di saat berikutnya, Dion telah membalikkan semuanya seperti yang selalu dilakukannya. Saat mereka mengikuti Dion menuju tujuan yang tidak diketahui, Alona yang sedikit mengamuk dan mengabaikan ayahnya, tidak dapat menahannya lagi. Ayah, bagaimana ayah melakukannya? Oh, kamu bicara padaku lagi? Tanya Dion dengan nada main-main. Berbeda dengan Ametis, tentu saja dia akan memberikan banyak kelonggaran kepada gadis kecilnya. Dia bisa bertindak sesuka hatinya dan dia tidak akan pernah marah. Jadi, dia tidak melakukan apapun selain menggodanya karena mengabaikannya. Alona cemberut, ingin memukul Dion tetapi mendapati dia juga tidak bisa menyentuhnya. Katakan saja padaku, dari mana semua orang ini datang? Tanyanya akhirnya, merasa kesal. Dion terkekeh. Karena aku tahu keberadaan Sapientia, bagaimana mungkin aku tidak membuat rencana? Tujuan dari beberapa kehidupanku bukan hanya untuk menemukan kalian semua lagi. Itu juga merupakan metode untuk kembali ke masa lalu dan meletakkan fondasi yang kalian semua lihat sekarang tanpa Abraxas mengetahuinya. Cakupannya terlalu besar bagi siapapun untuk melihatnya. Mereka semua mengira aku orang gila yang hanya mencoba menyatukan kembali keluarganya. Kau tahu dia akan mengkhianatimu? Wah, banyak sekali pertanyaannya. Kita sudah sampai. Alona tahu bahwa Dion tidak ingin membicarakannya dari cara dia bersikap. Mungkin dia tidak tahu tuannya akan melakukan hal seperti itu dan hanya mengambil tindakan pencegahan yang dia harap tidak akan diperlukan. Di sini, Alona menunduk dengan bingung. Tempat ini adalah bumi, namun, tempat ini telah hancur berkeping-keping. Jelas, setelah Aritzia terbebas, dia tidak menyelamatkan planet ini. Namun, tidak ada seorang pun yang tinggal di tempat ini lagi. Bukan planetnya, tapi menara epistemik. Istri Alona dan Dion merasakan penglihatan mereka kabur. Dalam sekejap, mereka berada di dunia yang sama sekali baru. Di lantai teratas menara epistemik, ruangan yang tadinya sunyi senyap, kini menjadi hidup. Di dalam ruangan itu berdiri tepat 119 patung. Di satu sisi berdiri 117. 108 di antaranya adalah laki-laki, sementara 9 di antaranya adalah perempuan. Di sisi lain hanya ada 2 patung. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Pada saat itu, patung laki-laki bergetar hebat, sedangkan patung perempuan yang tadinya tampak sedih akhirnya suasana hatinya terangkat, dan dalam sekejap dipenuhi kegembiraan. Setelah itu, ruangan menjadi sunyi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, ke-119 orang itu tampaknya tengah menunggu sesuatu. Ini adalah ilusi yang sama persis yang dilihat sekilas oleh Dion di akhir percobaan kedua. Namun sekarang, dia tahu persis patung apa ini. Ke-108 pria itu. Setiap orang adalah versi dirinya sendiri. 108 kehidupan yang berbeda. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka tidak lain adalah kedua orang tuanya. Ia tidak dapat menahan senyum ketika menatap wajah mereka. Sebentar lagi, mereka akan bersamanya lagi. Adapun 9 perempuan itu. Siapa lagi mereka? Madeline, Alexandria, Clara, Amporae, Luna, Saru, Lilith, Jade, dan gadis kecilnya, Alona. Mengenai istri ke-9-nya, bukankah dia baru saja menikahi Madeline, cinta pertamanya, 2 kali? Ini akan menjadi yang ketiga, dan yang terakhir kalinya. Saat mereka memasuki tempat ini, patung Madeline mulai bersinar, menyebabkan cahaya mengalir ke mayatnya. Dan kemudian, bulu matanya mulai bergetar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2330, akhir, 1. Baru ketika Dion melihat mata Madeline terbuka dan merasakan Madeline memeluknya erat-erat, dia akhirnya bisa bernapas lega. Seolah-olah semua beban yang selama ini ditanggungnya akhirnya hilang dari pundaknya, membuat tubuhnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Akhirnya, Dion benar-benar tidak punya pilihan lain selain menjelaskan. Baiklah, baiklah. Untuk kalian semua, aku akan membuat pengecualian. Dion tersenyum tipis. Sudah lama sekali ia tidak tersenyum dengan tulus seperti itu. Mungkin ia tidak pernah melakukannya lagi sejak kematian Madeline di kehidupan pertamanya. Hanya bisa dikatakan bahwa ia tidak benar-benar bebas sampai saat ini. Dalam kehidupan pertamaku, bisa dikatakan bahwa duniaku diselimuti kegelapan. Istri-istri Dion dan putrinya duduk mengelilinginya.
Masing-masing dari mereka mewakili bagian hatinya yang berbeda dan telah mengalami hal-hal yang berbeda bersamanya. Namun, ini akan menjadi pertama kalinya mereka mempelajari segalanya. Orang tuaku hanyalah orang suci. Pada masa itu, tingkat kultivasi seperti itu sangat lemah. Aku tidak ditakdirkan untuk mencapai banyak hal. Dion tersenyum tipis. Ia lahir di era peperangan antara era primordial dan era emas. Saat itu, Qi begitu melimpah sehingga bahkan para ahli alam formasi Dao tinggi hanya dapat dianggap sebagai anggota generasi muda. Jadi, cukup jelas betapa miskinnya latar belakang Dion. Ayah dan ibu hanya berhasil memilikiku menjelang akhir hidup mereka. Sudah sulit bagi para kultivator untuk memiliki anak, bahkan sebagai orang suci. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat tidak beruntung, baik karena mereka memiliki saya di saat-saat terakhir hidup mereka maupun karena melahirkan anak seperti saya. Dion mendesah. Kalian semua sudah tahu sekarang. Aku terlahir sebagai inkarnasi dari kejahatan, tidak jauh berbeda dengan Jasmine dari Sekte Kabut Air. Bahkan, aku jauh lebih buruk darinya. Jika bukan karena pengaruh orang tuaku dalam hidupku, aku pasti sudah menjadi benih iblis sejak lama. Namun, mereka sudah tua. Aku tidak punya cukup waktu untuk menjadi cukup kuat untuk membantu mereka masuk ke alam surgawi, jadi aku hanya bisa melihat mereka mati karena usia tua. Untuk melampiaskan rasa frustrasiku, aku membuat banyak musuh di banyak tempat. Moral yang ditanamkan orang tuaku mulai bertentangan dengan sifat bawaanku yang menyebabkan kepribadianku terbagi menjadi dua jalur. Di satu sisi, aku ingin membuat orang tuaku bangga. Namun, di sisi lain, aku adalah seorang pria yang mencari darah dan pembunuhan. Ada kalanya saya hampir sepenuhnya terjerumus ke dalam pikiran-pikiran yang membunuh itu dan akan terus begitu. Seandainya saya tidak bertemu Madeline, Dion tidak dapat menahan senyum lagi, mengingat kenangan itu. Aku masih ingat betul hari itu. Sebenarnya aku tidak punya kesan yang baik tentangnya. Kupikir dia wanita jalang sombong yang terlalu memikirkan dirinya sendiri. Pev, Alauna tidak dapat mempertahankan ekspresi seriusnya. Ayahnya tidak menyukai seseorang karena ia pikir mereka terlalu sombong. Di mana kemunafikannya berakhir? Dion menepuk dadanya dengan kemarahan yang wajar melihat orang-orang yang paling ia sayangi di dunia menertawakannya seperti ini. Kalian semua tidak mengerti. Dia berkeliling dengan kapal terbang putih yang menyilaukan dan memancarkan cahaya putih keemasan sepanjang waktu. Dia memanggil bawahannya dengan sebutan Putri Suci, Ratu dan Permaisuri, dan bahkan menyebut dirinya Dewi Suci. Sungguh sok, Madeline terkekeh pelan, menyandarkan pipinya di paha Dion. Jelas bahwa dia juga mengingat kenangan itu dengan sangat baik. Ri tersenyum. Ia ingat saat Aki membutakannya, bagian dari kapal itulah yang membantunya sembuh. Tak disangka Dion akan menyebutnya menyebalkan dan sok sekarang. Hidup benar-benar bekerja dengan cara yang misterius. Jadi, aku langsung memutuskan bahwa aku harus menaklukkan wanita ini. Aku ingin melihat bagaimana dia akan tetap bersikap sombong saat aku membawanya ke tempat tidurku. Suara tawa terdengar di antara para wanita. Mereka bisa mendengar rasa sayang Dion pada Madeline dalam suaranya, tetapi mereka tidak merasa kecewa. Bahkan, saat mereka mendengarkan, mereka menyadari bahwa jika bukan karena Madeline, suami yang mereka kenal dan cintai tidak akan menjadi pria seperti sekarang. Dalam banyak hal, dapat dikatakan bahwa tanpa Madeline, mungkin mereka tidak akan pernah menemukan pria yang dapat mereka andalkan untuk hidup seperti ini. Pada akhirnya, Madeline memilih untuk mengorbankan dirinya demi aku. Awalnya, penyatuannya dengan surga di alam fana tidak ada hubungannya dengan pertempuran terakhir ini. Dia melakukannya hanya agar dia bisa mengingat kenangan masa lalunya dengan cara tertentu. Selama dia terlahir kembali dan mencapai tingkat kekuatan tertentu, dia pasti akan mengingatnya. Tapi, dia juga tahu kepribadianku. Kalau aku bisa mengingat pengorbanan yang telah dia lakukan untukku, mungkin aku sudah lama jatuh ke dalam kegelapan itu. Jadi, ingatanku terhapus. Para wanita meneteskan air mata saat Dion mencapai titik ini, tetapi dia baru saja memulai. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa bertahan sampai akhir. Ketika saya memasuki alam abadi, saya tidak benar-benar memiliki tujuan. Saya hanya tahu bahwa ada sesuatu yang secara tidak sadar mendorong saya untuk tumbuh lebih kuat, untuk mendominasi, untuk menaklukkan. Sebenarnya, saya dilahirkan untuk menghancurkan segalanya, tetapi saya akhirnya berhasil mengubah keinginan membunuh itu menjadi persaingan dan semangat untuk menjadi nomor satu. Dion menjelaskan banyak hal tentang hidupnya. Beberapa hal diketahui oleh istri-istrinya karena mereka pernah mengalami masa-masa itu bersamanya, tetapi sebagian besar tidak mereka ketahui. Akhirnya, Dion tidak punya pilihan selain berbicara tentang Abraxas. Meskipun dia tidak mau, dia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia lupakan dengan melakukan ini. Bukan aku yang mendekati Abraxas, dia yang mendekatiku. Sekarang, seharusnya sudah jelas bagi kalian semua mengapa, meskipun aku cukup bodoh untuk baru mengerti sekarang.
Sangat mungkin dia merasakan takdirku sebagai inkarnasi jahat dan merasa bahwa aku akan mampu membantu rencananya. Dia mungkin sangat senang melihatku menderita melalui kematianmu berulang kali, dan mungkin saja dia mengendalikan sesuatu di belakang layar untuk memastikan hal itu terjadi. Mata Dion menjadi sedikit merah saat memikirkan ini. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak melihatnya dengan jelas sebelumnya. Istri-istrinya semuanya agung, bakat dari alam abadi, namun, seluruh kehidupan mereka hanyalah sebagian kecil dari kehidupannya sendiri. Dion tidak pernah terlalu memikirkannya. Lagi pula, betapa langkanya menjadi karakter tingkat leluhur yang dapat hidup selama triliunan tahun. Mereka dapat melewati beberapa generasi tanpa menemukan satu pun. Tidak ada yang aneh tentang istri-istrinya yang tidak berhasil memperkuat hati Dao mereka untuk berumur panjang. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ia mengerti bahwa hal-hal ini tidak mungkin sesederhana itu. Faktanya, bukan hanya itu saja. Awalnya, gurunya menolak Aritzia sebagai murid. Baru setelah Aritzia pergi dan kembali ke klan Sapientia, dia menerimanya sebagai murid. Saat itu, dia mengatakan bahwa itu karena dia merasakan perubahan dalam hati Dao-nya yang membuatnya cocok untuk menjadi muridnya. Tetapi, bagaimana jika itu karena dia baru mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya setelah ini? Kemungkinan besar Abraxas hanya berhasil melakukan kontak dengan Sapientia dengan menggunakan Aritzia sebagai perwakilannya. Baru setelah Dion merasakan Ri dan Madeline menggenggam tangannya, dia sedikit tenang. Untungnya, dalam keadaan ini, dia bisa memilih siapa yang bisa menyentuhnya dan siapa yang tidak. Sayangnya, aku tidak menyadari kepura-puraan itu. Bahkan, aku sama sekali tidak tahu bahwa dia adalah musuhku. Satu-satunya alasan aku mulai merencanakan semua ini adalah karena ketika aku tumbuh hingga ketinggian tertentu. Aku menemukan bahwa ada tangan misterius yang tampaknya berperan dalam hampir semua hal. Semakin kuat aku tumbuh, semakin yakin aku bahwa ini adalah satu tangan dari satu entitas. Hal ini membawaku menemukan Sapientia. Aku selalu berpikir bahwa merekalah yang menjadi milikku. Musuh sejati, jadi aku bersiap seperti itu. Tapi, aku tidak pernah menyangka bahwa pada hari aku mengirim diriku ke reinkarnasi, murid-muridku akan diserang dan dibunuh. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi hanya satu orang yang tahu bahwa saya menerima murid. Suara Dion terdengar sangat sedih saat ini. Sebenarnya, teknik siklus reinkarnasi milik Abraxas tidak lengkap dan jauh dari kata sempurna. Itulah alasan kebutaannya. Dia pernah mencoba menggunakannya dan mungkin berhasil sebagian, tetapi dia harus membayar harga yang mahal sebagai balasannya. Kemungkinan besar, inilah alasan sebenarnya mengapa dia bisa hidup lama. Namun, saya mampu menyempurnakannya karena jiwa saya mencapai intisari jiwa. Itu memungkinkan saya menyatu dengan surga dengan cara yang tidak dapat dibayangkan orang lain. Ini sungguh ironis. Aku banyak bicara tentang kebencianku pada surga, tetapi pada akhirnya, itulah alasan dibalik sebagian besar kekuatanku. Pada akhirnya, yang kupahami adalah bahwa tidak ada yang perlu dimarahi. Dion mendesah lagi. Tiba-tiba dia merasa tua. Dalam kehidupannya yang ke-109, ia mulai memahami hal ini selama pertempurannya dengan kematian. Seringkali, hal-hal yang paling kita benci dalam hidup bahkan tidak kita sadari. Hal-hal itu adalah hal-hal yang jauh di luar kendali kita sehingga tidak ada gunanya membencinya. Hal terbaik yang dapat dilakukan adalah memainkan permainan dengan kartu yang dibagikan. Dion sangat ingin mengalahkan tuannya dan saudara perempuan ketiga dengan kedua tangannya sendiri, tetapi pada akhirnya, itu bukan takdirnya untuk melakukannya. Dia hanya bisa mengandalkan apa yang dimilikinya. Dia telah menjalani 109 kehidupan dan mempelajari pelajaran ini dengan 109 cara yang berbeda. Dia tidak tahu apakah dia harus merasa tertekan atau bersyukur tentang hal itu, namun, yang ia tahu adalah bahwa ia merasa cukup puas saat ini. Aku menghabiskan seluruh hidupku untuk membangun pasukan yang kau lihat di luar sana. Namun, aku butuh cara untuk melakukannya secara rahasia tanpa diketahui orang lain. Jadi, aku menciptakan konstitusi Titan Diamond Body dan membentuk medan perang kuno. Istri dan anak perempuan Dion membelalakkan mata karena terkejut. Jika keadaan memang seperti ini, bukankah itu berarti kebangkitan manusia melawan binatang buas di era Chaotic adalah berkat Dion? Mereka merasa pusing memikirkan alur waktu yang berulang. Sebab dan akibatnya terlalu sulit dipahami. Berkat medan perang kuno, pasukanku mampu tumbuh dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Dan, sementara Sapientia menderita karena melemahnya ki dunia, pasukanku selalu berkultivasi dalam lingkungan yang keras di era Chaotic, membuat mereka beberapa kali lebih kuat. Namun, saat itu pun, saya tidak yakin bisa menghadapi semuanya, jadi saya butuh rencana darurat lainnya. Untungnya, Apollos lahir antara kehidupan saya yang ke-7 dan ke-12. Benar sekali, Jade memulai dengan ekspresi penasaran. Bagaimana kau bisa menaklukkan seseorang yang bisa mengalahkan Abraxas sementara kau sendiri tidak yakin bisa mengalahkannya?
Kau mungkin sudah punya ide, kata Dion enteng. Saat aku berhasil menggabungkan medan perang kuno dengan alam fana, surga kembali pulih, mengembalikan penindasan yang mereka pikir telah hilang. Ini saja tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Masalah sebenarnya terletak pada fakta bahwa medan perang kuno juga terhubung dengan Immortal Plane, yang memberikan Apollos akses ke kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dimilikinya saat aku harus mengalahkannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2331, akhir 2. Akhirnya, alasan Abraxas menginginkan teknik Saripati jiwaku adalah agar ia benar-benar dapat melepaskan diri dari surga. Ia gagal melakukan apa yang kulakukan, jadi jalan kekacauan adalah yang dipilihnya karena ia tidak lagi punya pilihan lain. Jalan ini adalah pilihannya, atau ia akan dipaksa mati seperti orang lain. Dia sudah menggunakan teknik siklus reinkarnasinya untuk bangkit sekali, jadi mustahil baginya untuk melakukannya lagi mengingat betapa mahalnya harga yang harus dibayarnya pertama kali. Lalu bagaimana dengan perang? Siapa yang mereka lawan? Sekarang setelah Madeline memikirkannya, memang telah terjadi peperangan di alam abadi. Sebelumnya, mereka mengira Abraxas sedang melawan anggota faksi kekacauan, tapi sekarang Dion tersenyum. Itu tidak mengubah apapun. Dia masih melawan faksi kekacauan. Menurut perkiraan terbaikku, dia sedang berpura-pura. Hari itu ketika dia membunuh 3 muridku, aura yang kutinggalkan di Little Nazair muncul, menyebabkan dia melarikan diri. Saat itu, aku masih dalam proses merapal teknik dan menemukan tempat pendaratan yang sempurna untuk kehidupan keduaku, jadi meskipun aku sudah menghilang untuk waktu yang lama, aku masih hadir di alam abadi. Mengetahui bahwa dia telah bertindak terlalu gegabah, dia mungkin mencoba menciptakan perang untuk menutupi jejaknya. Baru setelah dia merasakan tubuh berlian titanku terbangun, dia menyadari bahwa aku akhirnya telah pergi dan dapat mengakhiri perang. Clara mengerutkan kening. Tapi kalau dia tahu Titan Diamond Body terikat padamu, kenapa dia tidak tahu rencanamu? Hal terpenting adalah dia tidak tahu bahwa saya telah menjalani 108 kehidupan lagi. Dia mengira bahwa kehidupan saya yang ke-109 adalah kehidupan pertama saya. Atau lebih tepatnya, kehidupan kedua saya. Tiba-tiba istri-istri Dion menyadari sesuatu. Dia adalah guruku, menurutmu berapa banyak hal yang aku minta nasihatnya? Dapat dikatakan bahwa dari hal-hal yang berkaitan dengan rencanaku, dia membantuku merumuskan 90%-nya. Satu-satunya hal yang tidak kuceritakan padanya adalah cakupan rencanaku. Dia mengira aku melakukan semua ini untuk membawa kalian semua kembali ke sisiku sekali lagi, tetapi itu hanya sebagian dari apa yang ingin kulakukan. Awalnya kami merencanakannya agar kalian semua muncul bersama-sama di kehidupan ke-109 saya, kehidupan yang menurutnya adalah kehidupan kedua saya, tetapi kami tidak dapat menentukan dengan tepat di. Jadi, karena kami menyimpulkan bahwa medan perang kuno akan muncul di kehidupan ini, kami berdua memutuskan bahwa untuk memaksimalkan peluang saya menemukan kalian semua. Saya perlu dilahirkan dengan konstitusi ini untuk berjaga-jaga seandainya salah satu dari kalian adalah putri dari klan Valen. Keterkejutan dan kekaguman yang dirasakan istri Dion dan putrinya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Menipu seseorang dalam kegelapan adalah satu hal. Tetapi menipu seseorang yang mengetahui hampir setiap aspek rencana Anda adalah hal yang sama sekali berbeda. Selain itu, Dion bahkan tidak yakin bahwa Abraxas adalah pengkhianat baginya saat itu. Atau lebih tepatnya, mungkin dia hanya tidak ingin mempercayainya. Bagaimana, suamimu cukup baik, ya? Dion menyeringai tanpa malu, menyebabkan istri dan putrinya memutar mata mereka. Dion kecil, bukankah aku mengajarkanmu kerendahan hati? Apa yang terjadi pada anak kecilku yang polos? Dion membeku sebelum terbatuk-batuk liar saat ia melihat ke arah patung ibunya. Hanya ada satu orang di dunia ini yang berani memanggilnya Dion kecil. Tidak bisakah ibunya melihat bahwa dia masih berusaha bersikap tenang? Apakah ada alasan untuk mempermalukannya dengan cara ini? Pada saat itu, dua cahaya hangat keluar dari patung orang tua Dion. Di sebelah kiri, ada seorang pria jangkung yang tabah dengan kulit gelap dan wajah yang tegas. Dia tampak seolah-olah tidak pernah tersenyum seumur hidupnya, namun kelembutan yang ditunjukkannya tidak dapat disembunyikan. Di sebelah kanan, ada satu-satunya wanita di dunia yang menurut Dion dapat menyaingi putrinya dalam hal kecantikan. Tentu saja, mungkin ini karena dia agak bias, tetapi dia memiliki hak seperti itu. Bukankah dia baru saja menyelamatkan dunia? Dia mendapat penghargaan sebagai pahlawan, bukan? Dion ingat berapa kali ia bermimpi melihat senyum hangat itu lagi dalam kehidupannya yang ke-109. Tidak, bukan hanya di kehidupan itu saja. Dalam setiap kehidupan yang dijalaninya, wanita itu adalah obor yang menerangi jalannya. Lihat ini, akhirnya aku bisa bertemu dengan semua menantu perempuanku yang cantik. Dan siapa ini, cucu perempuanku? Ayo, biarkan aku bertemu kalian semua. Istri-istri Dion tiba-tiba menjadi malu.
Ini bisa dianggap sebagai pertama kalinya mereka bertemu ibu mertua mereka. Sudah berapa lama dia memperhatikan mereka? Oh tidak, apakah dia melihat mereka menindas Dion? Dia tidak akan menyalahkan mereka untuk itu, kan? Dion tersenyum tipis melihat ibunya menyapa istri-istrinya satu persatu. Dan senyumnya semakin lebar melihat betapa manjanya si kecil Alauna saat berada di dekat neneknya. Ia berdiri dan berjalan ke arah ayahnya. Untuk sesaat, kedua pria itu tidak banyak bicara. Bahkan sekarang, Dion masih merasa satu-satunya pria yang layak berdiri di atasnya adalah ayahnya. Ia adalah dewa abadi tanpa nama, seorang pria yang mengendalikan gelombang dan bencana dengan jentikan telapak tangannya. Namun, ia masih merasa seperti anak kecil di hadapan ayahnya. Akhirnya, ayahnya mendesah dan memandang melewati Dion. Saya minta maaf atas nama anak saya. Kalau dia tidak memperlakukan kalian dengan baik, saya pasti akan menamparkan pantatnya sampai merah. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata itu, pasti akan terdengar suara tawa yang keras. Namun, mereka dapat melihat bahwa Jenderal Sacharo bukanlah orang yang suka bercanda. Tampaknya dia cukup serius untuk memukul Dion. Dion hanya bisa tersenyum pahit. Ayahnya selalu menjadi pria tradisional. Dia tidak akan menyalahkan istri-istri Dion karena memilihnya, tetapi dia pasti akan menyalahkan pria itu sendiri. Dia jelas merasa bahwa Dion terlalu tidak bertanggung jawab karena berutang banyak pada wanita. Akhirnya, tanpa berkata apa-apa, Dion memeluk erat ayahnya, tidak membiarkan jenderal tua itu menolak. Jenderal Sacharo sedikit menegang, tetapi akhirnya mendesah. Kamu sudah dewasa, tidak perlu bertingkah seperti anak kecil. Dion tersenyum, tetapi tidak melepaskannya. Itu adalah akhir yang cukup sesuai dengan buku teks. Ya, selain fakta bahwa Dion tidak mau kembali ke medan perang. Musuh-musuhnya bahkan tidak melihat wajahnya saat mereka menghembuskan napas terakhir. Di medan perang yang jauh, Aritzia terbaring tak bergerak sama sekali. Dion bahkan belum memberikan pukulan terakhir padanya. Bahkan sekarang, dia masih terus bernapas. Beberapa hari kemudian, dia tiba-tiba tertawa kecil. Itu sungguh tidak sepadan. Sebuah retakan keras bergema melalui kehampaan, menyebabkan banyak robekan spasial merusak daratan sekali lagi sebelum terdiam. Kali ini, ketika seseorang melihat Aritzia, tidak ada kehidupan yang terlihat. Hati daunnya telah hancur dan kekuatan hidupnya telah menghilang. Ibu putih pertama menatap ke langit, banyak tombak menusuk dadanya. Ada kebencian yang jelas di matanya seolah-olah dia mengutuk surga karena benar-benar membiarkannya kalah dengan cara seperti itu. Abraxas pingsan, menua begitu cepat sehingga kulitnya berubah menjadi abu di hadapan mereka semua. Pandangannya tampak kosong pada akhirnya. Sebelum hidupnya berakhir dengan napas terakhirnya. Ia mendesah, tetapi desahan itu secara mengejutkan datang dengan sedikit lengkungan bibirnya, sebuah senyuman. Peran seorang guru adalah membantu muridnya mencapai puncak dunia. Itu adalah tahap yang tidak dapat dicapainya dan ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dihentikannya sendiri. Ketika ia mengambil jalan ini, ia tahu bahwa jalan itu hanya akan berakhir dengan satu dari dua cara. Entah ia akan mencapai puncak baru, atau muridnya yang akan mencapainya. Pada akhirnya, salah satu dari mereka akan menjadi orang yang akhirnya memutus siklus ini. Sekarang setelah dia tahu bahwa itu adalah muridnya, dia tidak tampak ragu sama sekali. Malah, dia merasa telah melakukan tugasnya dengan baik. Ia akan menyerahkannya kepada muridnya yang paling bangga, kebanggaannya yang terbesar, pemuda yang ia lihat tidak berbeda dari putranya sendiri, untuk melihat ini sampai akhir. Ia memiliki kepercayaan penuh pada Dion. Tampaknya bahkan pada akhirnya, ibu putih pertama masih belum mengerti apa yang telah dilakukan Dion. Bahkan pikiran terakhirnya dipenuhi dengan pikiran balas dendam. Dia akan bereinkarnasi sekali lagi, dan kali ini, dia akan membuat Dion membayar 100 kali lipat. Dia pikir Dion itu bodoh. Jadi bagaimana kalau dia membiarkan alam fana mencapai puncaknya lagi melalui medan perang kuno? Semuanya masih cenderung ke arah kekacauan, dia tidak mengubah apapun. Akhirnya, dia akan menang. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun, jika keluarga Dion mendengar pikiran terakhirnya, mereka hanya akan tertawa dan tersenyum lebar. Lagi pula, seorang Sacharo tidak pernah kalah. Sirip. Terima kasih semuanya. Saya harap Anda menyukai cerita ini seperti saya menyukai tulisannya. Sayang kalian semua.